Ya, kalau memang dibilang ada intrik, pasti akan ada ya berarti ya. Di apa namanya proses politik, di proses perjalanan menuju pemilihan presiden. Tapi kalau kita ngomong-ngomong apa happy ending tadi, semoga harapan kita semua kalau nanti pilpres jadinya akan happy ending gitu. Benar. Sama jangan kelamaan ya episode ya, udah cukup. Iya, kita juga nggak bisa berkutat terus sama politiknya, tapi juga ide dan gagasannya juga harus ditunggu ya para calon pemimpin kita ini supaya kita bisa leluasa begitu memilih atau memilah juga menilai siapa yang memang pantas memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Kira-kira. Dan gak hanya soal politik, karena hari ini akhirnya setelah mungkin penggemar sepak bola ini kecewa ketika U21 batal, ini akhirnya Piala Dunia U17 digelar. Openingnya hari ini sore ya, Radia, jam 4 sore. Ya, saya dengar juga ada beberapa pejabat ataupun mungkin bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan nonton ke sana gitu ya, memanfaatkan momen kayaknya nih. Nanti akan ada pertandingan antara Indonesia dan Ekuador. Kita tunggu bersama dan patut kita dukung juga meskipun masih muda, tapi ini bibit-bibit sepak bola Garuda muda kita yang juga harus didukung. Dan mudah-mudahan bisa mengatasi perlawanannya Ekuador nanti sore. Oke, kita tunggu nanti ya di Surabaya akan digelar. Tapi sebelum kita masuk, tadi ada informasi soal drakor-drakoran juga Piala Dunia U17 yang juga akan kita bahas di Sapa Indonesia pagi hari ini. Kita buka pagi ini dengan informasi di Sapa Indonesia pagi, saudara. Sebuah rumah makan di Cilincing, Jakarta Utara terbakar pada Kamis malam. Api diketahui pertama kali muncul dari bagian dapur. Dan beginilah saudara situasi saat kobaran api membakar sebuah rumah makan di Jalan Rorotan 2, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk ini membuat panik warga sekitar. Api dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Dan hingga kini penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Namun, api pertama kali muncul dari bagian dapur. Tadi kurang lebih pukul 00 tepat, kita terima berita yang objek yang terbakar itu tempat usaha rumah makan Padang. Rumah makan Padang. Untuk dugaan sementara karena apa nih, Pak? Dugaan sementara dalam penyelidikan belum bisa dipastikan, namun tidak ada korban dan tadi kita mengerahkan 8 unit dengan 40 personil. Oke. Itu kesorotan selanjutnya, saudara, kericuhan terjadi saat konser penyanyi Happy Asmara digelar di lapangan Sports Center Indramayu, Jawa Barat. Para penonton berlarian keluar dari kerumunan untuk menyelamatkan diri. Ya, belum diketahui pasti apa penyebab kericuhan saat konser penyanyi Happy Asmara berlangsung. Namun, dalam rekaman amatir terlihat para penonton berlarian ke luar lapangan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah polisi terlihat mengamankan beberapa pelaku kerusuhan di tengah konser yang digelar di Indramayu Selasa malam. Konser musik ini pun sempat dihentikan sementara untuk mengendalikan massa. Dugaan sementara kericuhan berawal saat sejumlah penonton nekat menjebol pagar pembatas. Benar, Mas? Ya benar, setahu saya kan penonton itu jebol pagar saat konser musik artis ibu kota tersebut. Ya karena ada keributan, karena mereka pengen nonton juga, namun tiket masuk sudah habis. Untuk pagar sebelah mana, Mas, yang untuk dijebol itu? Untuk pagar itu di depan maupun di belakang panggung konser musik tersebut. 3 orang perawat di salah satu puskesmas di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga mempermainkan seorang pasien yang sedang tidak sadarkan diri usai kecelakaan. Bangun, Dek. Kamu mabuk dia. Hei, sudah minum ya? Sudah minum ya? Bangkit deh, bangkit.
Rekaman video 3 orang perawat yang diduga memperlihatkan candaan dengan pasien kritis viral di media sosial. Peristiwa diduga terjadi di Puskesmas Kampili, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam video, terlihat 3 perawat seakan mempermainkan pasien yang sedang tidak sadarkan diri. Korban sebelumnya ditemukan warga tergeletak di tengah jalan akibat kecelakaan tunggal. Bangun dek. Kamu mabut dia. Bangun dek. Pasca videonya beredar luas, pihak puskesmas langsung memeriksa ketiga perawat. Akibat perbuatannya, ketiga perawat yang menangani pasien sambil bersenda gurau dirumahkan selama 1 bulan. Kami sposin dia, saya suruh istirahat dulu selama 1 bulan. Sambil juga mereka tetap siap untuk kapan-kapan dibutuhkan, mereka siap untuk datang untuk diminta konfirmasi seperti apa dibutuhkan. Saudara, polisi mulai mengusut penipuan berkedok arisan bodong yang diduga dilakukan mahasiswa di Bandung, Jawa Barat. Pelaku dilaporkan 2 orang yang mengaku jadi korban arisan bodong. Polisi mengatakan bahwa pelapor juga merupakan mahasiswa Unisba. Korban mengaku mengalami kerugian mencapai 200 juta rupiah dari arisan bodong. Polisi akan segera memanggil terlapor dan memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya kasus dugaan penipuan berkedok arisan bodong yang dilakukan mahasiswa Unisba ini beredar di media sosial karena sejumlah korban kesal uangnya tidak kunjung kembali. Para korban juga sempat mendatangi pelaku ke rumahnya. Menangani 2 laporan polisi. Itu dari mahasiswa, dua-duanya Pak. Dari pihak universitas, dari mahasiswa dari Unisba. Kemudian kerugian masing-masing ada yang 20 juta dengan 200 juta. Kita masih fokus kelengkapan saksi-saksi dan rencananya memanggil terlapor minggu depan. Kita inisialnya si Z ya. Petugas Satreskrim Polres Sukabumi menangkap 7 orang pelaku dugaan jual beli data kependudukan di Sukabumi, Jawa Barat. Data nomor induk kependudukan atau NIK digunakan para pelaku untuk registrasi kartu SIM atau kartu perdana. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang langsung dikembangkan petugas Satreskrim Polres Sukabumi hingga akhirnya kepolisian menggerebek sebuah rumah kontrakan. Para pelaku menggunakan komputer dan juga alat khusus yang dipakai untuk aktivasi dan registrasi NIK dan KK orang lain tanpa izin pada kartu perdana telepon seluler. Dari 7 pelaku, 1 diantaranya sebagai kepala cabang salah satu penyedia jasa layanan telekomunikasi. Para pelaku dijerat dengan pasal administrasi kependudukan dan juga pasal perlindungan data pribadi dengan ancaman hukuman 6 dan 5 tahun penjara. Menyalahgunakan ya nomor NIK dan NKK milik orang lain tanpa izin untuk registrasi atau aktivasi kartu perdana. Kalau bahasa mudahnya adalah menjual belikan identitas milik orang lain untuk dipakai sebagai pengisian registrasi nomor kartu perdana. Tabrak 4 pengunjung serta merusak fasilitas Mall Paragon Semarang. Sales kendaraan mobil Gajah Mada Semarang kini ditangkap unit Reskrim Polres Tabes Semarang. Yang mengakibatkan mobil ini langsung bergerak. 4 orang korban yang mengalami luka-luka melapor ke Polres Tabes Semarang atas kelalaian pelaku dalam mengemudikan kendaraan yang menyebabkan orang mengalami luka pada Sabtu lalu. Sales mobil Gajah Mada Semarang itu Kamis sore dihadirkan secara paksa oleh unit Reskrim Polres Tabes Semarang.
Meski tidak dilakukan penahanan, unit Reskrim menerapkan pasal tentang kelalaian hingga menyebabkan orang lain mengalami luka. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang penanggung jawab dalam pameran yang dilakukan di Mall Paragon Semarang. Unit 1 Bidung pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB berhasil mengungkap kasus tindak pidana barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 360 ayat 2 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Seperti kita ketahui bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 21.45 itu menjelang tutupnya Mall Paragon. Seorang atlet panjat tebing di Blora, Jawa Tengah meninggal dunia usai terjatuh dari ketinggian saat menjalani latihan. Korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit. Polisi melakukan olah TKP dan mengamankan tali yang digunakan korban, Kei Kania Raya. Korban yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP terjatuh dari ketinggian 6 meter saat menjalani latihan rutin bersama rekan-rekannya. Korban sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit, namun karena luka yang dialami, korban dinyatakan meninggal dunia. Itu kan pengamannya dari atas, dia masang, udah dia juga ngawasi, saya juga ngawasi, udah klik, dia naik mas, naik nggak sampai top, dia turun sempat turun, langsung lepas. Jatuh itu tadi. Sorotan menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarie atau Edi Hiarie sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Kami segera kembali. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Tempo Scan Group, bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral,
untuk sehatnya keluarga. Cia bakso ya? Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Judi online telah menjangkiti banyak kalangan, tidak terkecuali tenaga pendidik. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di rumah penemuan jasad ibu dan anak yang mengering di Cinere, Depok. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV didukung oleh Kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Saudara, KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Edy Hiarie sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia menyebut surat penetapan tersangka Wamenkumham Edy Hiarie telah ditandatangani 2 pekan yang lalu. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Terdiri dari 3 orang penerima dan 1 orang pemberi gratifikasi. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sab ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Saat ini jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia sudah ada di gedung KPK akan melaporkan perkembangan kasus dugaan gratifikasi Wamenkumham. Nanda, pasca penetapan tersangka, kapan kira-kira rencananya KPK akan memeriksa kembali Wamenkumham? Sampai dengan saat ini, Paskalis, kami sudah mencoba untuk menghubungi Kabak Pemberitaan KPK, Ali Fikri, untuk menanyakan sebenarnya apakah setelah ada pernyataan Wamenkumham Edward Omar Syarif atau biasa disapa dengan Edy ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, akan ada pemanggilan dalam waktu dekat-dekat ini. Namun hingga sampai saat ini pun kami masih belum mendapatkan pernyataan ataupun respons dari Ali Fikri terkait dengan hal tersebut. Namun kalau kita melihat di sini, Paskalis dan juga saudara, sebenarnya untuk alur dari KPK sendiri, meski memang sudah ada penetapan tersangka, artinya memang nanti akan ada pemanggilan terlebih dahulu, walaupun yang bersangkutan di sini Wamenkumham sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang menarik perhatian di sini, kita akan melihat sebenarnya apakah KPK yang memanggil yang bersangkutan ini kapasitasnya sudah sebagai tersangka atau bisa sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Karena di sini dalam kasus dugaan gratifikasi, memang KPK juga sudah memberikan kisi-kisi begitu ya, ada sebanyak 4 tersangka. Memang belum ada spesifik sebenarnya Paskalis dan juga saudara, namun disebutkan oleh Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK dari 4 tersangka tersebut, salah satunya adalah Wamenkumham Edy Hiarie. Kemudian tadi sudah disampaikan juga dalam pengantar sebenarnya dari 4 tersangka tersebut 3 ini merupakan penerima suap dan juga 1 ini pemberi suap. Yang dimana kalau Wamenkumham sendiri ini masuk dalam kategori penerima suap. Kemudian kalau kita melihat untuk pernyataan yang disampaikan KPK terkait dengan pengumuman Wamenkumham ini juga sebenarnya menarik perhatian Paskalis dan juga saudara, di mana biasanya KPK ini mengumumkan adanya tersangka ini melalui preskon yang dimana
dalam press conference tersebut dijelaskan kronologi, peran siapa-siapa saja tersangkanya. Namun kalau dari kasus yang menjerat Wamenkumham ini memang terbilang cukup menarik perhatian karena yang bersangkutan ini tidak dihadirkan, kemudian juga untuk pengungkapannya ini juga sangat sedikit sekali kisi-kisinya. Dan ini tentu yang menjadi perhatian kita untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan hal ini. Kalau kita mengutip sejauh ini terkait dengan Wamenkumham sendiri, ini sudah dimintai keterangan atau klarifikasinya sebelum memang kasus ini masuk ke tahap penyidikan saat ini, yang dimana pada masih tahap penyelidikan atau masih tahap selidik, yang bersangkutan ini sudah diperiksa sebanyak 2 kali, yakni di bulan Maret dan juga Juli 2023, Paskalis. Nanda, tapi sebenarnya bagaimana perjalanan kasus ini sampai akhirnya Wamenkumham ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Terkait dengan kasus ini sebenarnya bermuara dari laporan yang dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso pada tanggal 14 Maret 2023 lalu, Paskalis dan juga saudara. Di mana yang bersangkutan di sini Sugeng Teguh Santoso melaporkan Wamenkumham atas dugaan penerimaan gratifikasi. Dan dari laporan tersebut dijelaskan oleh yang bersangkutan, yakni Sugeng, bahwa Edi diduga menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah, yang dimana gratifikasi tersebut ini berasal dari pengusaha yang bernama Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum kepada Edi. Namun di sini posisinya memang pada saat itu yang bersangkutan yakni Hermawan ini disebut tengah ada kondisi bersengketa dengan Zainal Abidin Syah, yakni terkait dengan kepemilikan saham perusahaan tambang nikel PT CLM. Jadi di sini dugaan gratifikasi tersebut di mana Edi ini disebut mengarahkan Hermawan yang ada posisinya dalam bersengketa dan juga meminta konsultasi hukum kepada Edi, ini diarahkan kepada asri dari Edi, yakni Yogi Ari Rukman. Jadi seiring berjalan hingga saat ini, kalau tadi saya sebutkan bahwa yang bersangkutan Wamenkumham ini terjerat dalam kasus gratifikasi, namun KPK melihat ada indikasi lain, yakni di sini adanya dugaan suap. Jadi artinya untuk perkara yang menjerat Wamenkumham ini, yakni ada dugaan suap dan juga gratifikasi. Dan hingga saat ini disampaikan terbaru oleh penyidik KPK, Direktur Penyidik KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu, yang menemukan meeting of mind atau titik temu yang menjadi kesepakatan dua belah pihak. Jadi hingga saat ini kami masih menunggu dan juga menggali informasi terkait dengan apakah Wamenkumham secepatnya akan dipanggil penyidik KPK untuk dimintai klarifikasinya. Paskalis. Nanda Aprilia, terima kasih laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Sorotan lainnya, Saudara, Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena melanggar etik berat. Suhartoyo pun bertekad mengembalikan kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi. Suhartoyo terpilih sebagai Ketua MK melalui musyawarah mufakat yang dilakukan para Hakim Konstitusi dalam rapat pleno tertutup. Sementara Saldi Isra tetap menjadi Wakil Ketua MK. Setelah terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo menegaskan salah satu tugasnya ke depan adalah mengembalikan kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini ada yang sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Nah, berdasarkan pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi kalau kemudian permintaan itu kemudian tidak kami sanggupi. Jadi teman-teman semua yang harus pahami adalah jabatan ini bagi saya bukan saya yang minta. Kamis kemarin, Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja dengan Badan Intelijen Negara. Rapat tertutup ini membahas persiapan keamanan pelaksanaan pemilu. Menurut anggota Komisi 1 DPR, Dave Laksono, rapat ini terfokus membahas antisipasi potensi ancaman pada pemilu 2024. DPR juga ingin menegaskan posisi BIN yang harus independen dan menjaga kredibilitas selama rangkaian Pileg dan juga Pilpres.
beberapa agenda yang kita bahas, akan tapi agenda utama itu adalah kesiapan dan juga bagaimana BIN mengantisipasi berbagai macam ancaman untuk menghadapi pemilu nanti, sekaligus juga menjaga kredibilitas dan netralitas BIN sendiri untuk memastikan tidak ada apapun rancangan ataupun niatan untuk memihak kepada salah satu paslon, akan tapi justru menjaga harkat martabat BIN dan juga memastikan pemilu itu berlangsung dengan jurdil. Pasca dilakukannya MOU antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Singapura, sebanyak 100 ketua pengadilan di wilayah Jabodetabek dan ketua tingkat banding 2 dari 4 lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer, mengikuti kuliah umum dan talk show Ketua Mahkamah Agung Singapura, Sundares Menon. Selain sharing pengetahuan dan inovasi, acara ini untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Mengingat pada peradilan modern, ada tantangan dan peluang masa depan peradilan. Dampak dari artificial intelligence, AI, dan teknologi generatif. So there are a lot of new issues that judges need to be aware of. I think the environment in which we operate is changing very dramatically, and it's very helpful to have an occasion like this to meet and discuss with one another some of the issues that we will be facing, such as kedepannya kita berharap ini untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan kesepahaman kita mengenai beberapa kasus antara lain mengenai cross border dan niaga kepilitan, berbagai hal yang menyangkut mitra perdagangan. Jadi ini kita harapkan dari kegiatan ini kita bisa sharing pengetahuan, sharing best practices, supaya kita juga terus menumbuhkan inovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan menuju court excellent. Usai talkshow yang berlangsung di Pusdiklat Mahkamah Agung di Kecamatan Megabendung, Bogor, Jawa Barat, Ketua Mahkamah Agung Singapura beserta rombongan menanam pohon bersama yang diakhiri dengan pemberian plakat antar kedua negara, Indonesia dan Singapura. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo mengatakan politik akhir-akhir ini diwarnai dengan perasaan bak sinetron. Siapakah yang dimaksud Jokowi? Kami hadirkan perbincangannya dalam dialog Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi.
seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Saatnya tidur. Waduh. Perempuan mandiri selalu optimis. Buat kesehatan, mereka percaya tolak angin yang teruji ilmiah. Untuk menjaga daya tahan tubuh, biar gak gampang sakit, pergi kemanapun, aku selalu minum tolak angin. Minum tolak angin setiap hari. Mencintai Indonesia. Terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Politik rasa sinetron. Sindiran ini disampaikan Presiden Jokowi di perayaan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar awal pekan ini. Menurut Jokowi, Pilpres harusnya diisi dengan gagasan dan ide, bukan drama, seperti yang belakangan terjadi. Entah siapa yang disindir Jokowi, tetapi belakangan situasi politik Indonesia memang tengah memanas. Berbagai faktor ditengarai sebagai pemicu, mulai dari putra sulung Jokowi yang juga kader PDIP, Gibran Rakabuming, yang menjadi Cawapres Prabowo Subianto, hingga sidang etik Mahkamah Konstitusi yang berujung pencopotan adik ipar Jokowi Anwar Usman dari kursi Ketua MK. Sementara pekan lalu, di acara deklarasi tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud di Semarang, Jawa Tengah, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat menyinggung soal kawan yang kini menjadi lawan di Pilpres 2024. Gak takut? Ada yang mengintimidasi, mengatakan tidak boleh pilih Ganjar Mahfud, kalian akan pilih siapa? Ada badai menghadap di depan kita, kawan menjadi lawan, teman menjadi lawan, kita tetap akan dukung siapa? Sindiran Jokowi soal politik rasa sinetron ditanggapi pula oleh kandidat di Pilpres 2024. Ganjar Pranowo setuju, sementara Prabowo menilai persaingan di Pilpres tidak akan bertahan lama karena perdamaian akan datang saat pemilu usai. Semua orang bisa berkomentar apapun dan saya lebih suka dengan gagasan. Saya setuju dengan politik gagasan, maka demokrasi mesti kita dudukkan dalam porsinya sehingga cara-cara yang kira-kira tidak pas ya jangan dipakai. Sehingga semua punya situasi yang semua punya sikap yang sama, punya lapangan yang fair, sehingga gagasan-gagasan itu bisa disampaikan dan kita harus jujur. Sekali lagi Pak Jokowi, terima kasih. Contoh yang Bapak berikan, sikap negarawanan Bapak,
Bapak kalahkan saya, tapi Bapak mengajak saya untuk bersama. Lalu siapa yang disindir Jokowi soal politik bak sinetron? Tim Liputan Kompas TV. Politik bak sinetron, itulah komentar Presiden Joko Widodo saat menanggapi situasi politik terkini jelang Pilpres 2024. Berbagai peristiwa belakangan ini memang memicu situasi politik di Indonesia memanas. Lalu adakah pihak tertentu yang didasar atau disasar Jokowi terkait sindirannya itu? Kita bahas bersama sejumlah narasumber pada pagi hari ini. Ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, yang hadir di studio pagi hari ini. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Bang Radi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan melalui sambungan Zoom juga ada politisi PD Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan nanti juga akan bergabung melalui sambungan Zoom juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus. Nah, saya sebenarnya mau tanya ini pertama ke Bung Panel, tapi Bung Panel belum bergabung, kita akan tunggu. Karena Bung Panel ini secara politik sepertinya masih ada di belakang Pak Jokowi begitu ya di Pilpres 2024. Tapi saya akan ke Bung Andreas dulu ya, Kang Ujang ya. Bung Andreas, tadi Mbak Puan sebagai Ketua DPP Bidang Politik begitu di depan massa PD Perjuangan itu mengatakan saat sekarang ini ada kawan yang jadi lawan. Ini memang tujuannya ditujukan kepada Pak Jokowi atau gimana nih, Bang Andreas? Ya, saya kira itu bisa ditafsirkan sendirilah. Okay. Tapi ini soal ini politik rasa-rasa ini kan. Ya. Saya kira itu kalau kita mengatakan seperti itu, seolah-olah kita menyindir rakyat ini gitu. Dalam arti apa? Apakah rakyat ini tidak punya perasaan? Atau masyarakat ini, apakah semua ini robot gitu melihat berbagai kejadian politik yang terjadi saat ini gitu kan? Bahwa kemudian ada orang merasa kecewa, ada orang merasa tertipu, atau ada yang merasa dikhianati. Nah, itulah rakyat. Dan kalau pemimpin menyampaikan seperti ini, ya seolah-olah pemimpin ini tidak punya rasa, tidak punya perasaan terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat gitu. Nah, ini kan bahaya sebenarnya. Kalau sudah tidak punya rasa lagi terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat. Dan ini kejadian-kejadian yang kita alami hari-hari ini gitu. Bahwa kalau partai kita melaksanakan pemilu ini dengan berbagai macam aturan yang sudah ada, dengan skenario-skenario aturan yang sudah ada, dan kita mengikuti peraturan itu gitu. Tapi kan yang membuat drama siapa? Yang kemudian yang membuat sinetron siapa? Siapa yang menulis skenario politik menuju kepada pemilu ini? Siapa pelaku? Siapa aktor-aktornya? Nah, saya kira hal-hal seperti itulah yang harus kita lihat lah gitu. Bahwa salah satu drama yang ada terjadi dalam politik Indonesia hari ini itu apa yang kita saksikan di Mahkamah Konstitusi, satu episode. Nah, ke depan masih ada episode lain gitu. Yang harus kita perhatikan juga gitu. Sekarang misalnya orang curiga, ini gimana ke depan? Rasa curiga kan terhadap apakah pemerintah akan melakukan intervensi terhadap proses politik yang ada ini gitu. Pemilu nanti. Ini kan banyak hal yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan publik yang seharusnya ini berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil, masyarakat melaksanakannya dengan gembira. Tapi kan orang jadi curiga, tiba-tiba ada polisi datang ke kantor partai. Tiba-tiba hanya karena ada pemimpin datang, bendera-bendera diturunkan. Nah, ini kan fakta-fakta yang ada yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Apakah pemimpin tidak merasakan ini? Jadi, Bung Andreas, Anda mau mengatakan sebenarnya yang merasa tersindir itu bukan PDI Perjuangan, tapi pemilihnya Pak Jokowi begitu, yang selama 2 periode memilih Pak Jokowi yang sekarang dibuat bingung begitu kira-kira? Saya kira masyarakat Indonesia ini dengan berbagai macam perasaan itu muncul ekspresi di dalam berbagai macam
apa yang mereka munculkan, misalnya di media sosial. Nah, itulah ekspresi dari masyarakat, karena masyarakat hanya bisa melakukan itu gitu. Oke. Dan ya kalau Anda menyindir masyarakat, ya saya khawatir sekali gitu, bahwa seolah-olah pemimpin ini tidak punya rasa terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Akumulasi perasaan ini kan berbahaya gitu. Oke. Ya. Terutama rasa curiga loh. Ya. Kalau tidak percaya lagi, orang bisa curiga sama orang. Baik. Kang Ujang, dramanya seperti Bang Andreas tadi bilang, justru ada di saat intervensi-intervensi politik yang dilakukan pemerintah saat ini. Ini juga menuju ke arah pernyataan Pak Jokowi yang mengintervensi sehingga menimbulkan drama, termasuk tadi katanya di Mahkamah Konstitusi. Demikian memang adanya. Ya, kalau kita bicara politik secara umum, ya kan penuh drama. Artinya apa yang di depan panggung berbeda dengan yang di belakang. Kan ini selalu terjadi di politik kita. Oleh karena itu kalau misalkan sekarang rame nih soal drakor, drama, lalu sinetron, ya memang fakta dan kenyataan bahwa politik kita diisi oleh hal yang seperti itu. Tetapi apakah mana yang melakukan itu, siapa aktornya, tentu publik sudah membaca itu kan. Nah, misalkan kalau tuduhan atau kritikan Pak Jokowi ini kan sebenarnya juga berbalas kritik lah. Sebelumnya Pak Hasto mengkritik Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi tadi ya tanda petik ya mengkritik PDIP yang dianggap baperan gitu kan. Arahnya ke sana sebenarnya. Lalu Mbak Puan mengatakan kawan kini jadi lawan. Ini kan seiring sejalan dengan yang terjadi saat ini. Jadi saya melihat dalam konteks itu ya hari ini marilah ke depan untuk mengkonstruksi narasi politik itu dengan penuh narasi positif, narasi kebaikan. Ya memang fakta dan kenyataannya politik itu kita kan sinetron, seperti sinetron. Nah, dalam politik memang kita dikenal begini, Bang. Kalau politik praktis ya, dalam teoretik tidak dikenal. Ya biasanya kalau bahasa saya boleh mengatakan bahwa kalau politik jangan baperan gitu. Karena kalau kalau baperan itu ya jangan pakai perasaan gitu. Nah, kenapa? Kalau pakai perasaan itu kalau sedang bercinta pakai perasaan, tapi berpolitik tidak. Tetapi kan ini tidak juga di teoretiknya tidak ada, tapi praksis politik seperti itu. Tapi itu tidak bagus, tidak baik. Politik yang baik adalah bagaimana membangun skema relasi antara katakanlah tadi ide dan gagasan, apa yang ada di pikiran dengan hati nurani. Dengan mengembangkan tadi kejernihan hati. Ini penting dilakukan oleh seluruh elit politik kita. Makanya yang ada hari ini adalah bukan pertarungan ide dan gagasan, Bang Radi, yang hari ini muncul terus saling kritik, saling serang, lain sebagainya. Oleh karena itu ke depan, ya kalau kita ingin membangun sebuah kontestasi pilpres atau pemilu yang sehat, ya, maka narasi yang harus dibangun dan dikembangkan adalah narasi yang positif, gitu, yang penuh kebajikan, sehingga nanti pilpres itu betul-betul menjadi pesta rakyat, pesta demokrasi yang sejatinya kalau berpesta itu kan menyenangkan, menggembirakan. Nah hari ini kita masih katakanlah, ya walaupun saya menganalisa, tetap dari semua ujung pertarungan nanti, ya kita punya pembelajaran yang besar, selalu berujung pada rekonsiliasi, selalu berujung pada konsensus. Kan dalam teori itu kalau ada konflik, selalu ada konsensus. Kalau ada ribut, ya selalu ada rekonsiliasi, kira-kira seperti itu. Tapi begini, Kang Ujang, saya setuju juga bahwa pertarungan ide dan gagasan masih sangat minim sekarang. Saya mewakili publik begitu ya, saya juga punya hak pilih gitu ya, nanti di Pilpres 2024. Sampai sekarang, sampai detik ini juga masih minim menerima ide dan gagasan para bakal capres begitu ya, kalau boleh dikatakan. Karena banyak berkubang pada perdebatan-perdebatan di luar ide gagasan begitu, saling serang dan demikian. Nah, kalau yang disinggung oleh Bung Andreas tadi soal publik sebenarnya yang disasar atau disindir oleh Pak Jokowi sebagai seorang yang baperan gitu. Anda melihatnya seperti itu, publik katakanlah pemilihnya Pak Jokowi selama 2 periode, apakah pantas untuk baper dengan pernyataannya Pak Jokowi seperti itu? Ya, saya sih melihat tidak ya. Kalau baper kembali kepada publik sendiri tadi, kepada pemilih Pak Jokowi. Tetapi saya melihatnya bahwa kalau kita mau mengatakan objektif, tentu ada narasi-narasi yang katakanlah bisa dianggap tepat dari ucapan Pak Jokowi, tapi juga ada yang tidak. Kita kalau menganalisa dari ucapan-ucapan Pak Presiden, Pak Jokowi kan ada benarnya juga ada tidaknya. Oleh karena itu kalau misalkan ya katakanlah mengkritik yang lain baper karena tadi membawa perasaan dan lain sebagainya, bisa iya juga bisa tidak, kita tidak tahu.
Tetapi dalam konteks itu kalau kembali kepada tadi pernyataan Pak Jokowi kepada pemilihnya, gitu ya, kepada pengikutnya, saya rasa arahnya tidak ke sana, karena arahnya pasti ke lawan politik. Ini saya sih melihatnya seperti itu. Iya. Ini saya juga sudah tersambung dengan, tadi sebenarnya kita akan ke Bung Panel, sepertinya Bung Panel belum bisa bergabung dengan kita. Jadi pagi hari ini yang bergabung ada Bang Emmanuel Ebenezer sebagai Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 yang sebelumnya juga sebagai pendukung Pak Jokowi ini, Jokowi Mania sebelumnya ya. Pak, selamat pagi, Bung Noel. Selamat pagi, Mas. Mantap. Selamat pagi, Oke. Pak Seth. Nih, Bang, lagi ngobrol-ngobrol ini, Bung Noel. Pak Jokowi kemarin, ya ngobrol-ngobrol soal ngobrol-ngobrol soal sindir-sindirannya Pak Jokowi. Katanya politik sekarang itu banyak bapernya, banyak drakornya, banyak sinetronnya begitu. Ini siapa yang disasar kalau Anda melihat pernyataan Pak Jokowi, Bung Noel? Ya, gerakan Pak Jokowi kan melihat realita itu ketika semakin mendekatinya pemilu di 2024 nanti. Karena orang-orang ini banyak yang baper memang hari ini, sensitif dan sebagainya. Saya rasa pernyataan Pak Jokowi itu wajar ya. Kenapa? Dia melihat itu real dan nyata bahwa kita melihat bahwa sikap berprasangka buruk, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit keluh kesah. Kita lihat kayak kemarin FX Rudy, rumahnya didatengin polisi langsung bawa narasi ada semacam intimidasi dan sebagainya. Dia bilang, oh ini tidak sepatutnya. Padahal basecamp kita hampir semua saya tanya, kantor-kantor pengusung Koalisi Indonesia Maju, saya tanya sama, kita disamperin dia sama polisi. Ternyata itu bentuk pengamanan kepolisian, bukan PDIP aja. Ternyata Koalisi Indonesia Maju, saya tanya DPC, bahkan DPP-nya juga disamperin polisi. Dan itu bukan intimidasi, itu mah tugas rutin. Makanya saya bilang hari ini kok banyak sekali narasi-narasi yang menyimpang dari harapan publik. Jadi saya rasa sudahlah hentikan narasi-narasi yang basisnya itu adalah ketakutan-ketakutan. Karena kan kita mau demokrasi ke depan ini dihadapi dengan riang gembira. Jangan lagi membangun narasi-narasi ketakutan dan sebagainya. Apalagi kita lihat PDIP itu kan partai besar, kemudian partai ideologis, pasti bicara tentang gagasan-gagasan besar, bicara tentang hal-hal yang besar, dia hal yang ideologis. Tidak ambekan-ambekan dan perasaan-perasaan. Dan saya yakin apa yang disampaikan Pak Jokowi itu tepat sekali. Agar apa? Publik juga harus bicara tentang bahwa politik itu rasional, bukan emosional. Makanya berpikirlah secara rasional, bukan emosional. Kira-kira begitu. Tapi begini Bung Noel, PD Perjuangan sebagai partai politik yang mengusung Pak Jokowi, bukan hanya di Pilpres 2009 lalu 2014, bahkan dari Pilkada Solo dulu, lalu juga berlanjut ke Pilkada DKI, berlanjut ke Pilpres. Ini perjalanan romansa yang cukup panjang dengan PDI Perjuangan. Ibaratnya kalau memang sudah berumah tangga begitu, sudah mengarungi kehidupan berapa lama, tiba-tiba selingkuh gitulah istilahnya ya. Banyak juga kan kalau hubungan berumah tangga ternyata istrinya tidak terima misalnya, atau pasangannya tidak terima. Ini sesuatu yang wajar, ada perasaan seperti itu. Anda tidak melihat ada sedikit misalnya juga komunikasi etikal yang dilanggar oleh Pak Jokowi terhadap PDI Perjuangan? Oke, itu analogi yang tidak tepat menurut saya. Ini partai, bicara tentang ideologi. Dan saya melihat apa yang dilakukan Jokowi tidak ada ideologi yang dilanggar. Kedua, tidak ada juga semangat perjuangan yang juga dilanggar. Makanya saya coba menyanggah soal analogi itu. Ini bukan persoalan rumah tangga, ini persoalan ideologi. Ideologi perjuangan, jadi tidak bisa disamakan dengan apa yang tadi diargumentasikan Bung soal soal pernikahan dan sebagainya. Tidak ada. Jadi gini, jangan juga kita melihat kemarin ini kok PDIP sebagai partai besar, partai ideologis, kok jadi hitung-hitungan perjuangan. Jadi kan pernah ini dia pernah. Tak usah ngomong begitu. Malah membuat publik melihatnya jadi aneh. Kok partai besar ngomongnya kayak kanak-kanak ya? Kok partai ideologis ngomongnya hal yang tidak ideologis? Sudah ngomong hal ideologis, kami tetap kuat pada prinsip ideologi kami.
Karena kami partai besar, kami akan bicara hal-hal yang besar. Itu dong partai besar. Oke. Bukan kayak begini, ini dia mengkhianati, ini aduh. Makanya Pak Jokowi kaget, makanya wajar pernyataan Pak Jokowi, jangan baperan, jangan drakor gitu loh. Kayak gitulah. Bang Andreas, kalau mau berjuang bersama-sama, jangan hitung-hitungan dong, katanya Bung Noel begitu. Gimana nih Bang Andreas? Betul, persis. Ya, yang hitung-hitungan itu saya kira semua orang bisa melihat gitu. Itu kan fakta. Tidak perlu diomongin pun orang tahu gitu kan. Tapi kembali pada bagaimana pemimpin melihat hal. Karena bagaimanapun politik itu dalam faktanya, dalam realitanya ada aspek rasionalitas dan ada aspek emosional yang harus kita jaga bersama gitu. Ini saya lihat dari sudut pemimpin gitu. Kalau pemimpin sudah sampai menyepelekan hal seperti itu, seolah dia melihat bahwa manusia itu adalah objek yang soalnya tidak perlu pakai bicara soal rasa gitu. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena ungkapan perasaan itu adalah ekspresi yang ada di masyarakat. Ada rasa kecewa, ada rasa marah. Dan idealnya adalah kita bicara soal bagaimana rasionalisasi politik itu gitu. Bagaimana menjelaskan secara rasional. Saya setuju gitu. Dan itu yang harus kita lakukan gitu. Tapi rakyat punya hak terhadap apa yang dia rasakan. Nah, kita punya aturan main gitu. Dalam hal proses politik demokrasi ini dengan pemilu yang sehat, jurdil. Tapi kalau ada yang menciptakan drama-drama di dalam politik ini, di dalam pemilu ini, nah itu yang berbahaya. Nah kita kan lihat bagaimana perjalanan drama-drama politik ini gitu. Sejak mulai kita bicara soal selesai pemilu tahun 2019, menjalankan proses pemerintahan ini, sudah ada yang bicara soal merubah jadi 3 periode. Kemudian tambah 2-3 tahun masa jabatan. Dan semua kalau dirujuk, ini adalah bagian-bagian dari drama politik yang keluar dari skenario konstitusi yang seharusnya kita laksanakan gitu. Dan itu kalau pemimpin tidak melihat hal-hal seperti itu, ini kan berbahaya. Kemudian kita lihat bagaimana yang itu tadi yang saya katakan, peristiwa di Mahkamah Konstitusi itu adalah satu bagian episode drama yang merupakan keluar dari skenario konstitusi. Dan itu juga dilihat oleh rakyat. Kalau pemimpin kemudian menyepelekan apa yang dilihat oleh rakyat, ini berbahaya. Saya kira Bung Noel kan pernah mengalami ini. Kita tahu bagaimana tahun 97 itu pelaksanaan pemilu dan Soeharto menang pada waktu itu dengan drama politik yang skenario semua orang mendukung gitu. Hanya 1 tahun kemudian oleh orang-orang yang sama dia diturunkan gitu. Bung Kang Ujang, ini tadi Bung Andreas mengatakan dalam politik juga harus rasional gitu ya. Meskipun tadi Bung Noel bilang kalau mau berjuang jangan hitung-hitungan. Nah, saya bertanya begini, kalau Bung Noel tadi mengatakan demikian, lalu Bung Andreas katakan demikian, bagaimana seharusnya kedua belah pihak bersikap saat ini ketika memang saat ini Jokowi berseberangan dengan PDI Perjuangan dan mengatakan bahwa ada sejumlah kalangan termasuk mungkin disasarnya ke PDI Perjuangan ini terlalu banyak drama, tapi ini polemik dan pembicaraan atau narasi yang sepertinya tidak akan habis kalau memang tidak ditengahi begitu ya, ada seseorang atau ada sikap yang bisa menengahi semua ini. Bagaimana keduanya harus bersikap, kedua belah pihak bersikap agar pemilu ini tetap atau pilpres ini tetap on the track yang tadi kita harapkan sama-sama memunculkan ide dan gagasan. Tapi Kang Ujang nanti setelah jeda ya kita jawab bareng-bareng. Pertanyaan saya nanti setelah jeda seperti itu, dan Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine.
Setelah sukses menggelar kejuaraan balap sepeda gunung internasional di tahun sebelumnya, Indonesia kembali dipercaya dunia. Kejuaraan dunia balap sepeda gunung UCI MTB Eliminator World Championship 2023 akan tersaji di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diikuti para pembalap dunia MTB dari 60 negara bersaing memperebutkan gelar juara dunia dan disiarkan secara langsung di 112 negara. UCI MTB Eliminator World Championship 2023 Minggu 12 November 2023. Ayo ke Palangkaraya, jadilah saksi lahirnya juara dunia dari Kalimantan Tengah untuk dunia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Engkong, bagus buat perokok. Sido muncul natural sari kunyit plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sido muncul natural sari kunyit plus. Good. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih ada Kang Ujang di studio dan juga Bung Andreas Ferreira dari PDI Perjuangan dan Bung Noel dari Pro Prabowo ya, dari Jokowi, Prabowo Mania, bukan Pro Prabowo, Prabowo Mania 08 gitu ya. Sekarang tadi saya akan bertanya kepada Kang Ujang, tadi sebelum jeda sudah sempat saya singgung juga. Sebenarnya apa sih analogi yang pas untuk menggambarkan kondisi saat ini? Ketika Bung Noel tadi mengatakan kalau mau berjuang jangan hitung-hitungan, tapi Bung Andreas juga mengatakan politik itu harus rasional. Dan mereka bagaimana harusnya bersikap untuk mengakhiri jangan sampai polemik ini berkepanjangan gitu Bang? Ya, kalau saya sih melihat dulu Pak Jokowi dengan PDIP bersatu. Ya. Lalu di tengah jalan ya sedikit ya naik turun hubungannya, panas adem. Lalu pisah ranjang. Nah, sekarang udah cerai. Nah, dalam konteks itu tentu butuh kebesaran jiwa dari Pak Jokowi, dari PDIP. Kenapa? Kebesaran jiwa dan jiwa kenegarawanan harus tumbuh, muncul. Maka saya selalu mengingatkan bahwa ya Pak Jokowi termasuk Bu Mega dan PDIP tentu ingin menunjukkan kepada publik bahwa beliau-beliau adalah ya memiliki sifat kenegarawanan itu. Apa? Artinya semua ucapannya termasuk ide dan gagasannya dan tindakannya itu mencerminkan kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Nah kalau itu yang dipegang, maka ya mohon maaf ya saling sindir, saling serang itu bisa dihindari. Ya memang kalau pertarungan politik, kompetisi politik tidak bisa menghindari hal-hal yang seperti itu pasti. Tetapi kan paling tidak diminimalisir. Sehingga harapan kita ingin membangun narasi tadi ya pertarungan ide dan gagasan itu muncul. Kenapa? Kalau misalkan saling sindir saja hanya berkutat pada persoalan itu. Tetapi tidak meningkatkan derajat dan kualitas pemilu sendiri. Nah derajat kualitas pemilu itu ya dibangun konstruksi ya pertarungan ide dan gagasan itu. Bukan
bertarung saling sindir dan menyerang. Ya. Oleh karena itu ya saya meyakini ya Pak Jokowi dan Bu Megawati PDIP ya punya pengalaman panjang. Ya sekencang apapun pertarungan itu, perbedaan dukungan, ya perbedaan poros, perbedaan kepentingan, tetapi ya tidak menghilangkan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Tetap untuk menjaga bahwa kualitas demokrasi harus kita jaga, kualitas pemilu juga harus kita jaga. Kenapa? Pemilu hari ini adalah legacy bagi Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan pemilunya tidak berjalan dengan netral, tidak dengan baik, maka kembali ke Pak Jokowi. Jadi saya meyakini Pak Jokowi juga akan melakukan hal yang terbaik, PDIP juga akan melakukan hal yang terbaik. Nah kalau ini dilakukan, tadi walaupun sudah bercerai katakanlah ya, tapi sama-sama kepentingannya adalah menjaga bangsa ini, mempersatukan bangsa, mempersatukan masyarakat. Itu yang harus kita jaga. Seperti juga kita tahu waktu pemilu 2019 polarisasinya begitu kuat begitu ya. Pada endingnya juga happy ending gitu kan. Jadi ada rekonsiliasi yang bisa berjalan bersama begitu. Akhirnya menjalankan negara ini bersama-sama dari kubu yang menang dan juga kubu yang kalah begitu kira-kira. Tapi kalau narasi ini sendiri dibangun oleh seorang presiden begitu, menurut Anda akan bisa terjadi rekonsiliasi seperti itu? Saya meyakini ya, elit kita punya kebesaran jiwa itu. Punya keinginan yang sama untuk bisa berkompetisi, walaupun nanti ujungnya konflik, tapi selalu ada jalannya. Ya jalannya apa? Ada konsensus, atau yang kita sebut rekonsiliasi. Nah ini kita selalu akan menemukan bentuk jalannya itu. Jadi sekencang apapun pertarungannya nanti, termasuk 2019 yang lalu, buktinya masih tetap dalam bingkai Pancasila, masih dalam bingkai NKRI. Nah, pertarungan hari ini katakanlah kalau kita lihat sudut pandangnya ya, antara Pak Jokowi di satu sisi dan di sisi yang lain katakanlah PDIP, tetap saja ke depan itu saya meyakini bahwa dengan kejiwa besaran mereka semua, beliau-beliau semua, termasuk jiwa kenegarawanan, ini tetap akan bersatu. Karena kita dinaungi dalam rumah besar Pancasila itu. Jadi sekencang apapun perbedaan, pisah ranjang dan cerai itu, tetapi jiwa mereka adalah jiwa patriot bangsa yang ingin tetap bangsa ini bersatu. Saya meyakini itu. Baik, ini narasi yang positif sekali sebenarnya dari Kang Ujang tadi memunculkan bahwa keyakinan dari Pak Jokowi maupun juga dari PDI Perjuangan akan sama-sama punya jiwa yang besar begitu ya, kira-kira, Kang Ujang. Tapi dari PDIP saat ini, Bung Andreas, kita ketahui Bu Megawati juga ya, Ibu Mega itu sebagai seorang presiden dulu dan sekarang Ketua Umum PDI Perjuangan. Ini akan juga dibangun oleh partai jiwa besar untuk akhirnya polemik ini disudahi, kita konsentrasi untuk pemenangan Pilpres begitu dengan ide dan gagasan, kira-kira begitu. Bung Andreas bagaimana? Justru PDI Perjuangan kan ya melakukan itu gitu. Dalam arti ya kita taat terhadap konstitusi gitu. Kita menjalankan ya agenda-agenda politik yang ada. Yang bilang drama siapa? Yang memainkan drama ini siapa? Yang menulis ya skenario drama ini siapa? Sutradaranya siapa? Siapa pemain drama ini? Kan semua orang bisa lihat itu gitu, Mas Radi. Nah, oleh karena itu ya disinilah poin daripada ya apa yang kita bicarakan ini gitu. Jangan kemudian kita menepuk air di dulang kan terpercik ke muka kita sendiri gitu. Ini kan seolah-olah terjadinya seperti itu. Saya nggak tahu apakah yang menyampaikan itu menyadari atau tidak gitu, soal drama, soal perasaan-perasaan. Ya, jangan sampai kita menepuk air di dulang kemudian terpercik ke muka kita sendiri. Kalau PDI Perjuangan kita mengikuti skenario-skenario politik yang ada. Kita tidak, ya apa yang terjadi di MK semua orang bisa lihat, dan ya kami mengikuti semua proses apa yang sudah diputuskan oleh Hakim Konstitusi, kita laksanakan itu gitu. Kita fokus pada memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya, saya ke Bung Noel. Bung Noel, dramanya menurut Bung Andreas itu dimulai di Mahkamah Konstitusi. Saya yakin arahnya ketika Gibran Raka Buming Raka lolos menjadi bakal calon wakil presiden ketika Mahkamah Konstitusi merubah undang-undang pemilu, meloloskan syarat batas usia capres, syarat minimal ya, batas usia capres cawapres. Respons Anda, Bung Noel? Ini keputusan MK itu terjadi sebelum ada pendaftaran ya di KPU. Artinya peluang PDIP untuk menggait Kaisang juga bisa.
menggait Bobi juga bisa, menggait anak-anak muda yang lain juga bisa. Kenapa tidak dilakukan? Kan kesempatannya sama, berlaku untuk Mas Ganjar, berlaku juga untuk Mas Anies. Saya jujur aja, saya merasa kaget ketika PDIP coba ada semacam resistensi terhadap pimpinan kaum muda. Ingat, Pak Jokowi itu selalu melakukan terobosan-terobosan yang cakupan berpikir kita ini tidak nyampai. Saya melihat bahwa anaknya itu menjadi pionir untuk pemilihan kaum muda. Gibran itu adalah harapan untuk saya. Walaupun ada problem, masalah ketika kawan-kawan menolak keputusan MK saat itu. Tapi kan itu berlaku untuk siapapun. Bisa untuk Mas Ganjar untuk memilih Kaisang. Nah, itu tidak dilakukan. Gitu loh. Kita nggak mau drama. Kita nggak mau drama. Kita nggak mau drama katanya Bung Noel. Kita nggak mau drama. Itu nggak begitu. Gini, makanya sekarang kayak gini. Sudah diberhentikan ketua MK-nya. Lalu apalagi persoalannya? Saya jujur aja, saya akan melakukan gugatan lagi nanti setelah Pilpres meminta agar pembatasan umur 40 tahun segera dicabut. Karena saya mau anak saya mau jadi calon presiden, anak saya mau jadi wapres, itu. Jadi hak konstitusional anak saya harus terpenuhi. Saya tidak mau lagi persoalan usia ini kan dampak dari apa yang keputusan dan pembatasan konstitusi batasan umur 40 itu membatasi gerakan kaum muda. Dan itu dilakukan oleh para politisi yang korup saat itu. Dan ini harus kita juga cara berpikir korup kita. Ya, Bung Noel. Saya berpegang kan itu sudah terjadi kan. Itu kan sudah terjadi sampai akhirnya Paman jadi korban. Oke, Bung Noel. Tapi kalau ngomong soal kesempatan, kasih kesempatan. Pamannya Gibran jadi korban dari drama ini. Ya. Sepakat soal gini, ini kan partai PDIP ini partai kader, partai ideologis. Ayo dong sama-sama kita berjuang soal dengan kaum muda. Itu baru enak kita ngebahasnya. Ini sebuah terobosan, ini sebuah gagasan cemerlang buat bangsa ini. Pak Jokowi berani mengorbankan anaknya untuk apa? Untuk mengisi ruang kosong yang selama ini dikorup oleh para polisi tua. Apa yang dihasilkan oleh para politisi tua kalau tidak mewariskan apa? Konflik kebencian. Berapa puluh tahun kita rasakan hal itu. Begini, dan Bung Noel. hari ini itu harus kita akhiri. Warisan konflik, warisan kebencian yang diwariskan oleh para politisi tua kita hentikan. Mari kita bicara tentang ke depan, tentang Indonesia yang lebih baik. Biarkan Mas Gibran ini adalah harapan menurut saya. Walaupun ada masalah, tapi dia harapan. Harapan. Pengorbanan. Ya, harapan saya garis bawahi. Tapi begini, Bung Noel, berbicara soal harapan, berbicara juga soal pionir begitu ya, Mas Gibran dianggap sebagai pionir kaum muda untuk menjadi pemimpin di Indonesia begitu. Tapi kalau kita lihat di negara ini sebenarnya agak out of topic dari perbincangan kita hari ini, cuman saya akan menggeser sedikit. Kita bicara soal pemimpin muda di dunia begitu. Kalau track recordnya di dunia itu kan melalui jenjang yang memang kita bisa saksikan bersama dari A sampai Z begitu ya. Nah, Mas Gibran ini menurut Anda sudah punya jenjang itu sehingga layak begitu dicalonkan sebagai seorang memimpin negara ya, bukan pemimpin di daerah saja, tapi ini pemimpin negara yang memimpin 270 juta lebih rakyat Indonesia. Saya tidak meragukan soal leadership-nya dia, kemampuannya dia, leadership-nya. Kita karena melihat waktu Jokowi menyalonkan saja, siapa yang tidak meragukan Pak Jokowi? Jokowi anak pinggir kali, Jokowi wong deso apa. Dan saya lihat Mas Gibran ini sosok pemimpin yang mampu beradaptasi dengan tatanan baru hari ini soal apa? Soal rezim digital. Nah, kita ini yang tua-tua ini ngerti apa sih sekarang dengan hari ini? Itu ini ada tatanan baru yang saya lihat para polisi tua ini yang tidak paham soal itu gitu loh. Ini soal leadership, kemampuan, kompetensi dan sebagainya. Saya melihat Mas Gibran itu punya kemampuan. Jangan diragukan dong, tapi ya nggak apa-apa. Ketika orang itu bagus sekali, jangan tidak. Agar apa? Saya Mas juga Gibran menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang leadership yang punya kemampuan untuk bangsa ini ke depan. Kalau ngomongin melek digital, saya jadi tersinggung nih sama Bung Noel. Saya juga paham loh digital, Bung Noel. Bukan hanya Mas Gibran kalau literasi digital. Bukan menjadi tapi para politisi tua. Banyak yang paham soal digital, apalagi Gen Z dan milenial sekarang.
termasuk Pak Prabowo ya. Ya, termasuk Pak Prabowo. Ya. Saya kan mengkritik siapapun. Gitu Oke, Bung Andreas, itu narasi atau argumentasi dari Bung Noel soal Mas Gibran sudah layak lah begitu ya katanya. Nah, kalau PDI Perjuangan sendiri dikatakan kaderisasinya juga untuk kaum muda masih terhambat. Apa respons Anda soal ini? Oh, banyak kaum muda yang jadi pemimpin di PDI Perjuangan, cuma ya melalui jenjang pasti. Yang siap jadi pemimpin negara begitu lah Bung Andreas kira-kira? Mas Ganjar itu kan orang muda kan. Oke. Tapi dia melalui proses jenjang karir yang panjang dan disiapkan dari bawah. Sehingga siap gitu ya untuk memimpin. Apa kurangnya beliau 2 periode jadi anggota DPR, gubernur, kemudian di partai dari tahun 90-an. Begitupun juga dengan Pak Jokowi dulu kan, meskipun dia dari daerah, tapi dia melalui suatu jenjang proses politik yang panjang. Baik. Dan itulah kaderisasi yang ada di partai. Baik. Partai itu kan gunanya adalah, salah satu fungsi dari partai itu adalah kaderisasi politik. Dan itu yang kami lakukan. Makanya saya bilang tadi, PDI Perjuangan itu menjalankan proses politik ini dengan taat pada aturan dan konstitusi. Yang membuat drama ini siapa? Nah, ini kan pertanyaan paling besar. Siapa yang menjadi sutradara dari drama ini? Siapa yang menjadi pemain dari drama ini? Kan semua orang bisa lihat gitu kan. Baik. Siapa yang menulis skenario drama yang keluar dari alur konstitusi yang kemudian mengakibatkan korban pamannya Gibran di Mahkamah Konstitusi? Kan itu kan kelihatan semuanya. Itu kembali lagi berarti kepada publik, saya juga sebagai publik yang menilai nantinya, meskipun di last minute akan memilih siapa nanti akan kelihatan lah ya begitu kira-kira. Singkat saja Kang Ujang untuk terakhir, kapan narasi-narasi ini dihentikan dan juga kapan ide dan gagasan itu harus muncul? Apakah sesegera mungkin dari sekarang? Ya, saya sih melihat hari ini ya sekarang. Karena begini, kalau narasi kebaikan, narasi ide dan gagasan tidak muncul, maka yang muncul narasi negatif. Ini tidak boleh. Oleh karena itu jangan mengulang Pilpres 2019 yang lalu. Nah, mari kita sampai nanti ada polarisasi lagi gitu lah ya. Kita perbaiki. Ya, saya meyakini ya elit politik kita sudah membangun kesadaran itu untuk membangun narasi tadi ya, membangun konstruksi berpikir pertarungan ide dan gagasan itu, dan itu peluangnya ada untuk menutup ruang-ruang tadi munculnya ide-ide yang negatif, kampanye hitam gitu ya, lalu juga penebaran hoax, fitnah dan lain sebagainya, menutup ruang itu. Meskipun untuk mengungkapkan ide dan gagasan dalam konteks politik, bumbu-bumbu drama itu akan tetap ada begitu ya. Pasti ada. Bumbu drama itu akan dinamika politik, Bang Radi. Ya, itu dinamika politik bahwa drama itu tidak akan mungkin hilang dari dunia politik, tetap ada. Tapi di track ide dan gagasan kita harus sama-sama mengawal bahwa drama juga nih. Visi dan misi, ya saya juga sebagai broadcaster seorang pemain drama juga kalau kata Bang Andreas gitu ya. Tapi visi dan misi bakal capres-cawapres harus kita kawal sehingga pemilih tidak bingung untuk memilih calon pemimpinnya di 2024 nanti. Baik, terima kasih Bung Andreas Hugo Pereira, politisi PDI Perjuangan, dan juga Bung Emmanuel Ebenezer dari Prabowo Mania 8, dan juga Kang Ujang, pengamat politik atau analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar, telah bergabung di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Saudara, setelah jeda masih ada informasi menarik untuk Anda simak. Hari ini digelar Piala Dunia U17. Pertandingan pertama sekaligus pembukaan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Garuda Muda pun siap hadapi Ekuador. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Alergi?
Jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Engkong, bagus buat propol. Sudah muncul natural sari kunyit plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural sari kunyit plus. Good. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun siap menghadapi laga perdana Piala Dunia U17 FIFA Indonesia 2023 melawan Ekuador yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 10 November hari ini. Sebanyak 21 pemain Garuda Muda telah melakukan latihan di lapangan C Komplek Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai persiapan jelang menghadapi tim kuat Ekuador di laga pertama Grup A. Pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun, Bima Sakti, meminta anak asuhnya bermain lepas tanpa beban saat jumpa Ekuador. Para pemain juga mengaku siap 100% melawan Ekuador. Laga tuan rumah Indonesia melawan Ekuador akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 10 November hari ini. Malam ini kita akan bahas, besok juga akan kita evaluasi lagi, analisa lagi, dan dengan dibantu oleh Coach Indra secara teknis dan Coach Frank. Jadi siapa-siapa yang harus diawasi dan yang pasti mereka adalah tim bagus dan kita harus siap menghadapi mereka. Dan semua pemain ingin bekerja keras seperti itu dan insya Allah semoga hasil bisa mengikuti dan kita saat ini fokus game by game ya, kita tekan lawan Ekuador dan nanti kita bikin lagi game selanjutnya. Tapi saya bisa pastikan bahwa semua pemain siap memberikan 100%. Apel pasukan pengamanan arena laga bintang muda dunia di FIFA World Cup Under-17 dimulai serentak sejak kemarin. Di Surabaya, ada lebih dari 3.000 personel disiagakan di seluruh Surabaya dan kota sekitarnya. Apel pasukan gabungan Polri dan TNI untuk pengamanan FIFA World Cup Under-17 atau Piala Dunia usia di bawah 17 tahun di Surabaya, Jawa Timur dipimpin Kepala Bareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada. Baik pasukan darat,
Brimob hingga pasukan udara, termasuk polisi udara disiagakan untuk pengamanan Piala Dunia yang dibuka hari ini, Jumat 10 November, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lalu bagaimana suasana jelang pembukaan Piala Dunia U17? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona. Saat ini sudah ada di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Kika, jadi bagaimana suasana di sana dan juga mungkin ada beberapa persiapan untuk nanti ada pembukaan dan juga pertandingan pembukaan Piala Dunia U17? Ya, Pak Skalis dan juga saudara, situasi terkini di sekitaran Gelora Bung Tomo, Surabaya. Saat ini sejumlah aparat kepolisian juga sudah mulai berdatangan menuju ke Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kami juga melihat sejumlah shuttle bus yang juga kemudian membawa para penonton ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sudah mulai berdatangan sejak pagi ini. Meskipun sebetulnya kalau dilihat dari jadwal untuk pertandingan baru akan berlangsung pada pukul 4 sore nanti. Ini artinya antusias masyarakat Surabaya dan juga sekitarnya sangat tinggi sekali menyambut gelaran pertandingan yang berlangsung perdana pada hari ini. Hari ini ada disiapkan sekitar 130 shuttle kendaraan yang membawa para penonton menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jadi untuk para penonton yang akan menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan pribadi. Mereka akan diangkut menuju ke Stadion GBT dengan menggunakan shuttle yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota Surabaya, baik itu bus maupun shuttle kendaraan listrik yang juga kemudian disiapkan sampai dengan pukul 23 malam hari nanti. Untuk para penonton yang akan menuju ke Stadion GBT Surabaya, mereka hanya diminta untuk menunjukkan tiket masuk ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan itu menjadi syarat untuk mereka bisa masuk ke dalam shuttle bus yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota Surabaya. Antusias masyarakat cukup tinggi pagi hari ini, Pak Skalis dan juga saudara, yang sudah mulai berdatangan menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan bahkan hari ini nanti juga akan berlangsung opening ceremony atau pembukaan yang juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dijadwalkan untuk opening ceremony akan berlangsung pada pukul 7 malam hari nanti, di mana untuk opening ceremony ini akan berlangsung sekitar 8 sampai dengan 10 menit saja dan akan dilanjutkan dengan pertandingan Indonesia melawan Ekuador di sesi kedua pertandingan pada hari ini. Untuk hari ini, Pak Skalis dan juga saudara, akan berlangsung 2 sesi pertandingan. Sesi pertama yaitu pada pukul 4 sore nanti, di mana nanti akan berlangsung pertandingan antara Panama dan juga Maroko yang berlangsung pada pukul 4 sore, dan kemudian pertandingan kedua ini akan berlangsung pada malam hari, yaitu Indonesia melawan Ekuador. Tentunya ini yang menjadi sangat ditunggu oleh masyarakat Surabaya terutama, di mana untuk persiapan menyambut gelaran Piala Dunia U17 ini sudah ditunggu-tunggu sejak lama sekali. Berbagai persiapan untuk menyambut para pemain yang nantinya akan berlaga pada malam hari nanti. Kita tunggu bagaimana skor dan juga poinnya, apakah nantinya pemain Indonesia yang diharapkan besar bisa lolos kualifikasi menuju ke babak berikutnya. Demikian Pak Skalis. Masih nanti sore dan juga nanti malam untuk pertandingannya, tapi masyarakat sudah bersemangat sekali karena sudah banyak yang hadir di Gelora Bung Tomo pagi ini. Terima kasih Kika Madona untuk laporan Anda. Dan pagi ini saudara, kita juga akan bahas soal Piala Dunia U17 yang dimulai hari ini, nanti malam tepatnya, bersama dengan Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola pagi ini. Bang Wesley, selamat pagi. Bang Wesley, boleh Oke, suaranya sudah terdengar. Kita ngobrol soal mungkin U17 secara umum dulu ya, Bang Wesley. Ini bisa dibilang sebagai pelipur lara setelah U21 gagal, akhirnya masyarakat Indonesia bisa menyaksikan secara langsung Piala Dunia bagian U17 ini. Tapi kalau bicara U17, sebenarnya seketat apa atau gengsinya itu seberapa tinggi sih untuk U17 ini, Bang Wesley? Ya, kalau boleh saya urutkan ya, karena pertanyaan Mbak Pasklis soal gengsinya. Jadi setelah Piala Dunia Senior, Piala Dunia 20 ya 17 memang tidak mendapatkan perhatian sebesar Piala Dunia U20 yang harusnya kita menjadi tuan rumah. Tapi dari sinilah cikal bakal perkembangan bintang-bintang muda, banyak lahir pemain-pemain bagus. Hanya memang perkembangan kejuaraan ini juga akan semakin diperhatikan oleh FIFA karena semakin pendek, semakin cepat maksud saya usia pemain bintang sepak bola sekarang. Umur 18-19 sudah menjadi pemain top kan. Jadi U17 itu sudah tidak lagi dibilang
piala muda yang menunggu mereka matang di 20. Tidak, mereka sudah bisa matang di usia 17 untuk di klub mereka masing-masing. Kalau persaingannya seketat apa berarti, Bang? Ya, Piala Dunia ini bisa dikatakan antara Afrika dan Amerika Latin lah ya, Nigeria dan Brazil situ. Asia belum banyak bicara, dan terakhir India menjadi tuan rumah di Asia, tidak bisa melaju ke fase berikut, hanya terhenti di fase grup. Nah, kita ini ada 9 yang menjadi tuan rumah tapi tidak bisa lanjut ke fase grup. Nah, terakhir India, meskipun India Mbak Pascalis punya catatan bagus, di India lah Piala Dunia U17 penontonnya paling banyak. Rata-rata per pertandingan itu 25.000. Itu untuk Piala Dunia U17 itu luar biasa. FIFA mengakui itu. Kalau normalnya biasanya berapa, Bang Wesley? Kalau sampai 10.000 untuk tim-tim yang tidak ngetop, misalnya dianggap kita ngomong Panama lawan Maroko, 10.000 sih penonton udah bagus. Ini menarik karena mungkin India sudah punya patokan tadi 25.000 orang yang hadir untuk menyaksikan. Tapi kalau kita ngomongin soal Garuda Muda nih di Piala Dunia U17 ini, Bang Wesley, ini kan sebenarnya Indonesia Garuda Mudanya masuk karena jadi tuan rumah gitu. Karena kalau lihat kualifikasi sebenarnya kita kalah. Bagaimana kansnya? Mungkin kalau target dari pelatih dan juga Garuda Muda ini bisa setidaknya lolos gitu penyisihan grup. Kansnya bagaimana, Bang Wesley? Ini pertanyaan berat sekali ya, Mbak. Karena ini menjadi cibiran di negara-negara tetangga kita. Indonesia tidak lolos dari, bahkan untuk lolos ke Piala Asia U17 tidak, karena kita kalah dari Malaysia waktu itu di laga terakhir. Kemudian kita kita menghukum diri sendiri, tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Lalu tiba-tiba dapat hadiah gratis nih dari FIFA untuk Piala U17, dan tim kita hanya punya waktu sangat sebentar mempersiapkan diri. Oktober ya, tanggal berapa ya? 20 Oktober kita ke Jerman lah. Ada 7 pertandingan kita siapkan di Jerman. Tapi pada fase itu dalam sebulan lebih, Coach Bima masih mencari pemain-pemain, masih menseleksi, belum totally mempersiapkan timnya selama sebulan itu di Jerman. 7 pertandingan 2 kali menang, oke lah. Itu bukan soal menang kalah yang dibutuhkan, tapi bagaimana membuat chemistry di antara anak-anak muda ini, ada di kita ini, kalau waktu yang dimiliki mungkin selama tim-tim lain yang ikut kualifikasi, anggap Ekuador nih yang runner up kualifikasi di Piala Amerika Latin U17, mereka runner up di bawah Brazil, kan mereka mempersiapkan dirinya lama itu untuk ikuti Piala CONMEBOL U17. Kalau kita Piala Asia 17. Nah, mereka tuh berjuang di sana, bisa mengalahkan Argentina, hanya kalah dari Brazil. Nah, waktu yang kita miliki, waktu yang dimiliki Coach Bima tidak cukup untuk menjawab pertanyaan Mbak Pascalis, sejauh apa kita akan bisa bersaing di grup A. Artinya sebenarnya kalau tadi Coach Bima sudah setidaknya membuat chemistry dari para pemain ini semakin ketat, tapi tidak hanya itu, pengelolaan mental ini bisa juga jadi kritikan, Bang Wesley. Kayaknya mental atlet kita nih kenapa ketika pertandingan sepertinya kok turun gitu. Artinya bisa Bang Wesley jabarkan kira-kira nantinya kekuatan Garuda Muda ini dengan waktu persiapan yang sangat singkat ini ada di mana? Pertanyaan yang benar-benar menjadi dasar bagi kita untuk bertarung di sepak bola internasional. Kepercayaan diri, mental. Ini juga kalau kita mengacu kepada Coach Sintayong, pelatih senior kita, mental pemain kita itu untuk bersaing di dalam negeri luar biasa. Ya. Tapi begitu bersaing ke luar negeri, ketemu pemain-pemain yang lebih bagus, itu udah down duluan, Mbak Pascalis. Nah, mental ini yang saya harapkan bisa diperbaiki, karena aspek sepak bola sekarang tidak hanya soal teknis, non-teknis itu sangat diperhatikan dari segi psikologi, bagaimana komunikasi, selain aspek makanan, kesehatan, nutrisi ya. Nah, kalau ini bisa kita perbaiki dalam waktu singkat, kita turun dengan percaya diri bahwa 11 lawan 11 kita bermain di lapangan yang sama, memainkan bola yang sama, aturan yang sama, jangan down duluan. Nah, ini yang mental yang harus kita perbaiki. Dengan mungkin kita bicara modal ya, ada Wilder Jardim yang datang dari Brazil dengan keberhasilan dia naik tingkat di usia 15 sampai sekarang 16. Kemudian ada Amar Berkic, pemain yang dari Jerman. Moga-moga ini membantu teman-teman muda kita yang beberapa mereka sudah bermain di klub di dalam negeri,
membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka. Soal mental sih, Bapak sekalian. Oke, ini mungkin Bang Wesley bisa kasih prediksi juga. Kalau tadi kita sudah banyak ngomongin soal U17 Garuda Muda yang malam nanti akan melawan Ekuador yang tidak bisa juga dipandang sebelah mata mengingat sudah biasa sekali gitu berlaga di Piala Dunia U17. Kira-kira Bang Wesley, tim mana, negara mana yang mungkin bisa layak diperhitungkan atau mungkin akan bersinar di Piala Dunia U17 ini? Tadi saya sebut negara Afrika dan negara Amerika Latin. Tapi belakangan kalau kita melihat Jerman bermain dengan pemain-pemain muda mereka, galak-galak mainnya, tajam-tajam, saya memperhitungkan Jerman masuk ke dalam bursa bersama Brazil dan Spanyol di kandidat juara. Oke, jadi tambahannya tadi selain Amerika Latin dan juga Afrika ada Jerman yang bisa dilihat apakah akan bersinar atau tidak di pertandingan U17 ini. Ini harapannya tentu tidak ada lagi kutukan Piala Dunia tuan rumah U17-nya nggak lolos ini ya penyisihan grup Bang Wesley. Kita berdoa dan berharap sama-sama tentunya seluruh masyarakat Indonesia di gelaran hari ini. Bang Wesley terima kasih sudah berbagi pandangan pagi ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bang Wesley, sampai bertemu lagi. Terima kasih Bapak sekalian. Saudara Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lain. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri peringatan Hari Pahlawan 10 November hari ini. Presiden juga akan berziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin.
Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Saudara, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peringatan dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Upacara Hari Pahlawan dan ziarah nasional dihadiri juga jajaran Menteri, Panglima TNI, dan Kapolri. Setelah upacara dan ziarah, Presiden akan menggelar upacara Penganugerahan Pahlawan Nasional 2023. Mereka yang mendapat gelar Pahlawan Nasional sebanyak 6 tokoh sesuai keputusan Presiden pada 6 November 2023. Usai melaksanakan upacara, Presiden berziarah ke Makam Pahlawan. Hari Pahlawan diperingati dalam rangka mengenang pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945 silam. Untuk selalu berbakti pada negeri bumi pertiwi yang kami cintai. Kesorotan lainnya, Saudara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengunjungi proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Pembangunan fisik smelter tenaga atau tembaga single line terbesar di dunia ini sudah mencapai 81% dan ditargetkan konstruksi fisiknya selesai pada akhir tahun ini. Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas melihat proyek pembangunan smelter di kawasan Jipe, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kartika ingin memastikan proyek hilirisasi terbesar di Indonesia ini berjalan sesuai dengan target, sehingga tahun 2024 bisa beroperasi. Dalam kunjungannya di dalam areal Manyar Smelter Project Area B ini, Kartika mengapresiasi proyek smelter ini. Karena proyek maintenance dilakukan bersama-sama sehingga berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati dengan pemerintah. Tercatat dari akhir bulan Oktober lalu, pembangunan smelter sudah mencapai 81,6% dan ditargetkan akan selesai konstruksi fisiknya pada akhir tahun ini. Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia mengatakan, smelter yang dibangun ini merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia yang mampu menyerap konsentrat tembaga dari tambang Papua sebanyak 1,7 juta ton per tahun. Sementara itu, investasi yang sudah dikeluarkan dalam proyek ini sudah mencapai 43 triliun rupiah. Single line terbesar di dunia yang dibangun di sini di Indonesia. Dan tentu tantangan utamanya adalah bahwa proyek manajemennya ini bukan hal yang gampang. Jadi mengangkut begitu banyak subkontraktor dengan pemasaran peralatan yang juga banyak sekali dan melibatkan tenaga kerja yang banyak sekali. Jadi memang tantangan utamanya adalah untuk memadukan semua subkontraktor itu kemudian inline, sehingga kan nggak mungkin kita menunggu satu subkontraktor tunggu selesai baru yang lain. Ini semuanya harus saling susul menyusul, saling beriringan untuk diselesaikan. Pada akhir tahun ini dapat capai konstruksi fisik ya, selesai semuanya. Konstruksi fisik dari dalam 1,5 bulan ini ya, construction manager kita akan bekerja keras untuk bisa menyelesaikan konstruksi fisik semuanya di akhir tahun ini. Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan, dari proyek smelter yang dibangun ini akan bisa memproduksi katoda tembaga dan emas batangan yang selama ini belum pernah diproduksi di Indonesia. Sehingga dengan adanya smelter ini merupakan terobosan hilirisasi sehingga menciptakan industri-industri hilir lainnya di sekitarnya sehingga bisa meningkatkan penerimaan negara. Kita pemerintah ingin bahwa smelter ini bisa beroperasi di 2024 ya. Dan dari progres yang ada sudah mencapai 80% ya. Dan kita meyakini nanti di Mei sudah mulai bisa commissioning
dan mulai masuk produksi di Agustus dan bisa produksi penuh di akhir 2024. Jadi itu saya rasa timetable-nya cukup meyakinkan tadi dengan progres proyek yang ada, dan kita tentunya sebagai perwakilan dari pemerintah yang menaungi namanya ID, ya ingin tentunya ini proyek ini berjalan sesuai waktu dan tentunya menghasilkan juga nilai ekonomis yang baik buat Freeport, buat negara, dan buat masyarakat sekitarnya. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan terbesar yang menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Tercatat tahun ini PT Freeport Indonesia sudah memberikan kontribusi senilai 58 triliun kepada negara. Tahun depan setelah smelter di Gresik ini beroperasi, penerimaan negara ditargetkan bisa stabil di angka 50 sampai 60 triliun rupiah. Dedi Haryanto, Kompas TV Gresik, Jawa Timur. Saudara, pemerintah Kota Semarang terus bersiap dalam menghadapi musim hujan yang diperkirakan akan mulai di penghujung tahun 2023. Kali ini giliran aliran Kali Babon yang memperoleh perhatian dari Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu, terutama yang terletak di Kelurahan Sumbung Harjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Usai mendapat keluhan dari warga, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu langsung mengecek kondisi Kali Babon di Kelurahan Sumbung Harjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Setelah melihat kondisinya, Wali Kota mengatakan lebar Kali Babon awalnya 30 meter, namun kini tinggal menjadi 2 meter. Saat ini kondisi Kali Babon memang aman karena belum memasuki musim penghujan. Namun saat memasuki musim penghujan, dengan curah hujan tinggi bisa menimbulkan potensi luapan. Menyikapi kondisi ini, Wali Kota yang kerap dipanggil Mbak Ita ini menjalin komunikasi dengan BBWS Pemali Juwana yang memiliki kewenangan wilayah atas sungai tersebut. Bahkan pihaknya sudah mengajak untuk menjalin kerja kolaboratif dan pembagian tugas. Lebih lanjut, pihaknya menyadari meskipun sungai menjadi kewenangan Kementerian PUPR, letaknya berada di Kota Semarang, sehingga dirinya menyadari perlu berbagi peran. Iya, ini kan juga tadi setelah saya pertemuan dengan warga di Kelurahan Sumbung Harjo, kami juga melihat kondisi Kali Babon yang mana tadi namanya kali tapi jadi kalen gitu ya. Jadi teman-teman sudah melihat yang tadinya mungkin berapa ya lebarnya itu berapa? 30-an ya, 30 itu jadi tinggal 2 meter. Nah ini kan kalau pas sekarang ini ya orang tidak akan mengeluh karena nggak ada hujan. Jadi ya anteng-anteng anteng-anteng saja itu airnya gitu. Tapi nanti begitu musim hujan yang curah hujannya tinggi pasti akan terjadi luapan atau limpasan. Sehingga apapun ya kita harus kolaborasi. Saya kemarin juga sudah menawarkan kepada BBWS untuk kita ini bisa berbagi tugas. Upaya pengerukan sedimentasi juga akan berkoordinasi dengan anggota DPR RI Komisi 5 Dapil 1 Jateng untuk mendorong percepatan. Mbak Ita juga menyayangkan sejumlah sungai yang telah dinormalisasi, namun kini masih ada sedimentasi di aliran sungai tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, kekeringan yang berkepanjangan membuat 400 hektar sawah padi di Bengkulu gagal panen. Kami kembali dengan informasinya sesaat lagi. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven sehat
enak lagi. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Niki Tirta membuka mata dan menyerap inspirasi di PT Sinergi Brebes Inovatif. Amazing nih rasanya, suara enak banget. Produsen olahan bawang merah berkualitas tinggi yang juga salah satu binaan BRI. Bukan hanya sekedar memberikan pinjaman saja, tapi juga mensosialisasikan menabung di Sempede. Petualangan Brilian The Series Season 3 Sabtu 11 November pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Judi online telah menjangkiti banyak kalangan, tidak terkecuali tenaga pendidik. Luaskan hazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di rumah penemuan jasad ibu dan anak yang mengering di Cinere, Depok. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV didukung oleh Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Anda memasuki segmen Kompas Bisnis, Saudara. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara diresmikan di Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. PLTS ini juga jadi yang terbesar ketiga di dunia. Pembangkit listrik yang mengandalkan sinar matahari ini punya kapasitas 192 megawatt peak. Jika dimaksimalkan bisa mencapai 1000 megawatt peak. Proyek energi terbarukan ini juga mengajak serta perusahaan asal Uni Emirat Arab, Masdar, dan dibangun dalam waktu 3 tahun. Dengan peresmian ini, Presiden Jokowi berharap Indonesia bisa punya lebih banyak lagi proyek energi terbarukan. Meski Presiden mengakui banyak kendala yang terjadi saat pembangunan energi terbarukan, mulai dari listrik tak stabil hingga sumber energi yang jauh dari lokasi kebutuhan listrik. PLTA dengan kapasitas 1000 MW dan sekarang ditambah dengan PLTS terapung sebesar 192 MW peak. Ke depan kalau dimaksimalkan bisa menambah kurang lebih 1000 MW peak. Jadi nanti tenaga airnya bisa untuk energi hijau juga. Dan saya gembira dan bangga melihat PLTS terapung di Cirata ini telah selesai. Ini hasil kerjasama Kementerian SDM, Kementerian BUMN bersama PLN, dan kolaborasi dengan kekuatan dunia yaitu Masdar dari Uni Emirat Arab. Perusahaan listrik negara alias PLN mengklaim sistem kelistrikan di PLTS ini sudah dilakukan dengan kecerdasan buatan dan juga jaringan listrik cerdas, agar nantinya energi matahari bisa dikelola dengan efisien. Listrik dari PLTS Cirata ini nantinya akan dialirkan untuk kebutuhan listrik di Madura, Jawa, dan Bali. Mampu melistriki 50.000 rumah tangga dengan energi yang bersih. Ini adalah upaya bersama arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan kemudian dilaksanakan dengan Kementerian ESDM. PLN bekerjasama dengan Uni Emirat Arab. Dalam hal ini perusahaan listrik dari Uni Emirat Arab yaitu Masdar berkolaborasi dengan PLN. Kepemilikan PLN 51%, dari Masdar 49%, maka ini adalah kerjasama internasional. Kita ke sorotan yang juga tidak kalah penting, Saudara. Kekeringan ini menyebabkan banyak petani cabai di Sleman, Yogyakarta gagal panen.
Akibatnya harga cabai makin mahal karena stok berkurang. Gagal panen sebenarnya sudah diprediksi para petani sejak saluran irigasi yang melintasi lahan berhenti mengalirkan air. Segala upaya sudah dilakukan agar tanaman cabai bisa tetap bertahan hidup meski harus mengambil air dari lokasi lain. Namun minimnya air yang didapat menyebabkan banyak tanaman cabai mati kekeringan atau menghasilkan buah dengan kualitas buruk. Agar tidak merugi, buah cabai yang rusak dan kering ini terpaksa dijual dengan harga murah. Kalau tadi petani cabai yang gagal panen, tidak hanya mereka saudara yang akhirnya merugi akibat terdampak kekeringan. Karena kekeringan yang berkepanjangan akhirnya membuat 400 hektar sawah padi di Bengkulu gagal panen. Artinya ini hampir seluruh lahan padi yang tersebar di wilayah kota Bengkulu dipastikan gagal panen. Meski sudah memasuki musim hujan, padi petani tetap tidak bisa dipanen karena sudah terlanjur mati. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu menyebut tahun ini merupakan kemarau terparah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya hasil panen padi yang didapat turun dari biasanya. Pemerintah Kota Bengkulu kini tengah mengajukan bantuan bibit ke pemerintah pusat untuk disalurkan ke para petani yang terdampak kekeringan. Itu tidak memungkinkan lagi karena sudah memang kita lahan pertanian kita khusus padi sawah itu sudah rata-rata gagal untuk tahun yang ini tadi. Gagal panen memang? Iya, gagal panen rata-rata. Tapi ada beberapa tempat yang kemarin kita saksikan juga melakukan panen. Berapa hektar kalau hitungan kita gagal panen? Ya kurang lebih kalau kita ini kemarin sudah beraktivitas ini kemarin itu ya 400-an hektar. 400-an hektar ya. Sementara di Palopo, Sulawesi Selatan, warga mengantre demi mendapatkan beras Bulog dengan harga murah. Harga beras yang dijual jauh lebih murah dibanding harga beras yang dijual di pasaran. Beras SPHP Bulog dijual Rp52.000 per 5 kg, sementara harga beras di pasaran dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Di pasar murah ini, pembelian juga dibatasi agar semua warga yang sudah mengantre berjam-jam bisa mendapat stok beras yang tersedia. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera melunasi tagihan Bulog yang mencapai Rp16 triliun. Tagihan ini meliputi pengadaan cadangan beras pemerintah. Nah, soal utang ini sebenarnya pernah disebutkan oleh Direktur Utama Bulog, Budi Waseso. Budi Waseso bilang pemerintah masih punya utang sebesar Rp2,6 triliun dan belum dibayar sejak 2020. Di sisi lain, Bulog juga punya utang ke Bank Himbara sebesar Rp7 triliun. Dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran, yaitu untuk tahap pertama itu butuhnya biaya sekitar 7,9 triliun, kemudian tahap kedua 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan untuk distribusi dan yang lain sebesar 2,8. Jadi ada 19,1 triliun yang tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar 16 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjawab soal utang akan dibayar setelah audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan alias BPKP selesai. Saat ini Kementerian Keuangan meminta BPKP untuk bisa mempercepat audit agar tagihan bisa segera dibayar. Tagihan 16 triliun dari Bulog, mekanisme kita dengan Bulog dan Bappenas adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP. Jadi sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga kemudian tagihannya bisa disampaikan kepada kita. Namun ini harusnya tidak ada masalah karena Bulog kan dan Bappenas bisa mendapatkan anggarannya dari mulai untuk import beras
dan operasi market itu menggunakan dana perbankan yang kemudian kita akan bayar. Kompas Bisnis masih punya informasi menarik lainnya usai jeda. Salah satunya di beberapa daerah, stok BBM subsidi, baik solar maupun Pertalite mulai menipis. Akibatnya puluhan kendaraan mengantre di SPBU demi mendapatkan BBM. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Manis asam cuy. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Saudara, 8.000 tiket kereta api untuk Natal dan juga Tahun Baru sudah terjual dalam waktu 2 hari. Angka tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga mendekati Natal dan Tahun Baru. Meski Natal dan Tahun Baru masih sekitar 6 pekan lagi, masyarakat sudah banyak berburu tiket kereta api. PT Kereta Api Indonesia menyediakan 3.888 perjalanan kereta api dan 2,2 juta tiket kereta api untuk periode Nataru. Angka tersebut belum dihitung dengan tiket kereta api tambahan. Tanggal 6. Kenapa di tanggal 6? Karena kalau kita narik ke depan, 45 hari dari tanggal 6 itu adalah tanggal 21 Desember. Jadi Kereta Api Indonesia menetapkan masa Nataru itu mulai tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 7 Januari, selama 18 hari. Pantauan kami, setelah 2 hari kita buka penjual tiket itu sudah mulai dibeli masyarakat. Ada sekitar 8.000 tiket yang sudah dijual oleh masyarakat 2 hari. Dan kami akan prediksi ini bisa terus meningkat. Kemudian secara global KAI menyediakan sekitar 3.888 kereta. Stok BBM subsidi jenis solar makin menipis di Bengkulu. Akibatnya di beberapa SPBU kendaraan harus mengantre untuk mendapat stok solar subsidi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah mengusulkan tambahan kuota BBM jenis solar ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas sebanyak 10.736 kiloliter. Jumlah ini dihitung bisa mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun. Usulan ini disampaikan pasca BPH Migas mengurangi kuota solar di Bengkulu 6,8% dari kuota tahunan yang diterima tahun lalu sebanyak 106.000 kiloliter. Data terakhir yang diterima Pemprov Bengkulu, stok solar tersisa hanya 7.000 kiloliter. Jumlah tersebut diklaim tidak akan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Cukup lagi, kita butuh masih 10.000 KL lagi sampai dengan Desember. Jadi kan kalau nggak salah saya masih tersisa sekitar 7.000 kiloliter lagi yang ada di stok di Pertamina Patraniaga. Kita prediksi nggak cukup. Jadi kan kalau nggak ada nggak ada tambahan dari BPH Migas, kita prediksi ini. Itu untuk solar aja tuh? Iya, untuk solar bersubsidi. Sementara itu di Samarinda, Kalimantan Timur, kendaraan juga mengantre di SPBU. Kendaraan ini mengantre untuk mendapat stok BBM Pertalite. Warga menyebut antrean semacam ini jadi pemandangan rutin dalam sepekan terakhir. Demi bisa mendapatkan BBM, mereka harus mengantre hingga 1 jam dan tidak jarang mereka harus pulang tanpa mendapatkan BBM. Nah, di saat yang sama, para pemilik SPBU mengatakan stok yang dipasok selalu sesuai permintaan, mencapai 16 ton per hari. Warga pun menduga BBM cepat habis akibat menjamurnya pedagang eceran. Kini kita akan bahas soal pergerakan nilai tukar rupiah, Saudara. Bank Indonesia akan menerbitkan 2 instrumen moneter baru, yakni Sekuritas Falas Bank Indonesia dan juga Sukuk Falas Bank Indonesia. Instrumen ini dinilai mampu menambah kekuatan rupiah menghadapi dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Rahmatullah, menyebut 2 instrumen ini bisa mendorong pasar uang Indonesia menjadi semakin baik dan semakin liquid. Menurut rencana, instrumen baru ini akan diluncurkan melalui proses lelang tanggal 21 November mendatang. Sekuritas Falas Bank Indonesia diterbitkan dengan tenor 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan. Sementara itu, Sukuk Falas Bank Indonesia diterbitkan dengan tenor 1, 3, dan 6 bulan. Dua instrumen ini untuk yang yang SPBI itu bisa dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 dan 12. Akan tetapi di setiap lelang akan ada informasi di tenor mana saja yang akan dilelang. Sementara yang untuk syariah itu 1, 3 dan 6. Insya Allah akan kompetitif. Pertama, 1, ini tradable, kemudian jangka pendek. Sekarang ini fenomenanya cash is the king, terutama untuk yang falas ini tentunya sangat akan menarik, insya Allah. Kondisi ekonomi global yang sempat sedikit mereda juga sempat membuat rupiah menguat drastis dalam waktu singkat. Bank Indonesia bilang investasi falas juga bertambah dan mulai masuk pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Pertama, kebetulan secara globalnya sentimennya kondusif, ya. Makanya hampir semua mata uang Asia juga mengalami penguatan, dan kita penguatannya juga lumayan besar, ya. Ya, selain globalnya cukup kondusif, ya environment juga outlet dan keberadaan SRBI itu juga mensupport terhadap keputusan investor di dalam berinvestasi di pasar keuangan Indonesia. Gitu. Berarti catatan BI berapa Pak untuk inflows-nya? Yang di SRBI tadi sekitar 16,98 triliun kepemilikan asing di SRBI, terus mengalami peningkatan. Kita geser, Saudara, ke dunia hiburan. Ini karena sudah mau weekend, besok Sabtu Minggu, siapa tahu Anda punya waktu atau mau ingin menonton film-film yang ada di bioskop, karena salah satunya adalah Marvel Cinematic Universe. Ini merilis film terbarunya, The Marvels, yang merupakan sequel dari Captain Marvel.
Nah, bagaimana aksi para superhero di film The Marvels mengalahkan musuh untuk menyelamatkan dunia? Berikut informasi untuk Anda. I can manipulate light energy. Cold, no air. Marvel Cinematic Universe merilis film terbarunya, The Marvels. Film ini merupakan sequel dari Captain Marvel pada tahun 2019 lalu. The Marvels menceritakan tentang sebuah perjalanan misi sang Captain Marvel menggunakan kekuatan gabungan dengan Miss Marvels dan Monica Rambeau, menaklukkan lubang cacing yang berkaitan dengan musuhnya, yaitu ras alien Kree. Tidak hanya itu, uniknya sang sutradara Nia Da Costa juga memasukkan dua hewan kucing bernama Nemo dan Tango sebagai peran penting dalam film The Marvels. It was so great, like chasing cats around. I was holding cat. I'm allergic, but I was like holding a kitten. Like it was just so. They're just the best. It was great. Bagi kalian yang ingin menonton film ini, harap bersabar karena The Marvels baru akan tayang di Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang pada 10 November mendatang. Jadi silahkan, ini bisa jadi opsi kalau Anda minggu depan atau minggu nanti, Sabtu Minggu mau mengisi waktu akhir pekan Anda. Nah, kita akan kembali lagi nanti saudara usai jeda. Peringatan Hari Pahlawan 10 November hari ini di sejumlah daerah berlangsung khidmat. Kami akan berikan informasinya untuk Anda, jangan kemana-mana. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PAP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E Plus MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A Plus kids. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, memperingati Hari Pahlawan 10 November 2023 hari ini, pemerintah daerah bersama unsur Forkompimda Sulawesi Utara menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kairagi. Pelaksanaan upacara ziarah juga ditandai dengan peletakan karangan bunga oleh Sekretaris Provinsi Pemprov Sulut. Dan Pemprov Sulut mengajak warga khususnya generasi muda untuk jadi pahlawan-pahlawan masa kini yang terus berkarya, berinovasi di tengah persaingan saat ini.
Dari Manado sudah ada jurnalis Kompas TV Yanemike Singal yang akan melaporkan rangkaian Hari Pahlawan di sana. Yana, jadi apa saja rangkaian yang digelar memperingati Hari Pahlawan di sana? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023 dari Manado, Sulawesi Utara. Kami pantau memang ada sejumlah instansi yang melaksanakan peringatan upacara bendera di masing-masing titik. Dan yang kami pantau ada pelaksanaan upacara bendera di halaman Mapolda Sulawesi Utara. Dan ada juga yang digelar oleh Makodam 13 Merdeka dan upacara siaran tabung bunga di Taman Makam Pahlawan Kaira di Kota Manado. Dan saat ini saya melaporkan berada di Mapolda Sulawesi Utara. Baru saja tadi selesai pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan, di mana Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Setio Budianto menjadi inspektur upacara, termasuk juga membacakan amanat dari Menteri Sosial berkaitan dengan tema Hari Pahlawan pada 10 November 2023. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Setio Budianto mengingatkan bagaimana pentingnya kita mengingat kembali dan merefleksikan kembali perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan bangsa yang telah gugur, yang perlu dan penting untuk kita isi sebagai bagian dari upaya kita mengisi kemerdekaan yang sudah ada pada saat ini. Dan selanjutnya juga kami pantau ada pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara yang dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Kairagi. Dan kami pantau bahwa kegiatan upacara berlangsung dengan penuh hikmat. Selain para ASN dan Forkopimda yang juga turut ikut serta, ada juga mahasiswa dan para siswa yang terlibat dalam kegiatan upacara peringatan Hari Pahlawan. Dan berikut kita dengarkan pernyataan yang sudah kami rekam sebelumnya dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara berkaitan dengan momen peringatan Hari Pahlawan. Pahlawan masa kini tidak hanya sebagai buzzer, tidak hanya sebagai sekedar mengkopi apa yang terjadi, tapi menciptakan kreasi-kreasi baru dalam rangka kemajuan bangsa. Siap. Kami informasikan juga bahwa nanti di momen pada saat peringatan momen Hari Pahlawan pada hari ini di Sulawesi Utara, nanti di siang hari akan ada pelaksanaan upacara bendera dan juga deklarasi damai yang melibatkan ratusan mahasiswa dan siswa untuk memperingati momen Hari Pahlawan di Provinsi Sulawesi Utara. Kembali ke Anda, Paskalis. Jurnalis Kompas TV Yanemike Singal, terima kasih ulasan Anda langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Saudara, beragam cara dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Misalnya di Surabaya, Jawa Timur, ini siswa sekolah dasar menggelar drama teatrikal bertema pahlawan. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, ratusan siswa menggelar acara tabur bunga di Makam Pahlawan. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, siswa SD Muhammadiyah 7 Surabaya menggelar drama teatrikal dan deklarasi anti-bullying atau perundungan, serta anti-narkoba di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga menggandeng Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya untuk proses sosialisasi dan edukasi terkait bahaya narkoba yang tidak jarang berujung pada aksi perundungan dan kekerasan antar siswa di sekolah. Ingin mengedukasi anak-anak untuk mengerti dan mengetahui tentang narkoba dan kekerasan antar pelajar itu. Ya, selama ini kami melakukan sosialisasi, kemudian edukasi melalui pembelajaran di dalam kelas, melalui membuat poster, menayangkan video dan lain sebagainya. Dan hari ini kami kerjasama dengan BNN. Memperingati Hari Pahlawan, PT KAI Daop 8 Surabaya memberikan tiket promo sebesar 25% pada penumpang.
Tiket promo ini bisa dipesan sejak tanggal 8 hingga 10 November 2023 dan untuk keberangkatan tanggal 13 hingga 30 November mendatang. Ada 6 kereta api jarak jauh yang melayani tiket promo tersebut, yaitu kereta api Ambarawa Express relasi Surabaya-Pasar Turi, Semarang-Poncol, kereta Argo Bromo, kereta Gaya Baru Malam Selatan, kereta Jayakarta, kereta Sancaka, dan kereta Majapahit. Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan pada momen Hari Pahlawan, PT KAI menghadirkan promo patriotik dengan menghadirkan potongan harga tiket kereta api jarak jauh sebesar 22% yang dapat dipesan oleh masyarakat. Promo patriotik ini berlangsung untuk pesanan dari tanggal 8 sampai dengan 10 November dan untuk keberangkatan kereta api jarak jauh pada tanggal 13 sampai dengan 30 November 2023. Sebanyak 175 siswa dari SD Negeri Pekunden, SD Negeri Brumbungan, dan SD Negeri Penderikan 1 melakukan ziarah dan tabur bunga ke makam pahlawan Giri Tunggal Semarang. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan upaya mengenalkan serta mengingat jasa para pahlawan. Dalam acara tabur bunga ini, siswa serta guru juga berpenampilan seperti tokoh para pahlawan. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Jemaat Gereja Katedral dan Masyarakat Tionghoa Peduli bersama TNI dan Polri mengadakan aksi donor darah. Selain untuk memeriahkan Hari Pahlawan, donor darah ini juga bertujuan untuk membantu ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia, Kota Bandung. Tim Liputan, Kompas TV. Kini kita ke sorotan politik, Saudara. Pasca mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo dan Gibran, Wali Kota Medan yang merupakan menantu Presiden Jokowi menyatakan masih ingin jadi kader dari PDI Perjuangan. Bobi menyebut hanya memiliki beda pandangan terkait pilihan Capres-Cawapres yang tidak sejalan dengan partai, yakni Ganjar Mahfud. Terkait aturan PDIP yang melarang untuk bermain dua kaki, Bobi diberi tenggat waktu 1 minggu untuk mengundurkan diri dan mengembalikan KTA PDIP miliknya. Artinya Bapak akan menyerahkan KTA Bapak segera? Insya Allah. Kapan Pak rencana Pak? Kapan Pak rencana Pak? Ya, Pak, insya Allah dan nanti tentunya secara kader saya masih ingin menjadi kader PDI Perjuangan. Saya namun dalam menitipkan nasib bangsa kepada calon presiden dan wakil presiden mungkin berbeda. Ini yang sudah saya sampaikan ke DPP. Menanggapi dukungan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengaku tidak masalah. Terkait masalah KTA, Ganjar menyerahkan pengembalian KTA kepada Bobi. Ganjar hanya menegaskan, sebagai kader harus mengikuti arahan partai ketika PDIP telah memutuskan untuk mengusung dirinya di Pilpres 2024. Menurut Bapak, Bobi harus mundur nggak Pak? Ya? Bobi harus mundur nggak Pak? Bobi harus mundur nggak Pak? Balikin KTA. Kader PDI Perjuangan yang diajukan saya, maka sebaiknya mengikuti keputusan kita atau silakan mencari cara lain. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Kamis siang mengunjungi Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Prabowo meresmikan ruang makan untuk Taruna Akmil. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Kamis siang meresmikan ruang makan Hussein yang berada di Kompleks Akademi Militer Magelang. Ruang makan tersebut digunakan untuk makan bersama para taruna Akmil yang sedang mengenyam pendidikan militer. Prabowo mengenang rumah makan ini juga sering digunakan sebagai tempat berkumpul para taruna sehingga ke depan bisa saling membantu dalam memajukan bangsa. Mangkir dari pemeriksaan polisi, Ketua KPK Firly Bahuri makan duren dan ngopi bersama Jaringan Media Siber Indonesia Aceh. Pada Kamis malam, Ketua KPK Firly Bahuri terpantau makan duren dan ngopi bersama wartawan JMSI. Saat dikonfirmasi,
Firly memastikan bahwa ia sedang menjalankan tugas sebagai Ketua KPK. Sementara itu, Ketua JMSI Aceh, Hendro Saki menyebut pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi biasa dan tidak ada membahas hal yang penting. Sebelumnya, jurnalis dilarang meliput oleh tim pengawal Firly Bahuri dengan meminta wartawan menghapus foto yang diabadikan. Bapak, izin Pak sedikit komentar saya. Beberapa hari di sini melaksanakan agenda-agenda dalam rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia dan juga roadshow bus KPK itu kan. Jadi setelah beberapa hari di sini dan agenda-agenda kenegaraan, akhirnya sebelum beliau pulang besok, tadi menghubungi kita di sini untuk ngopi dan makan durian, itu aja. Ada jurnalis yang ngambil gambar atau enggak? Bebas ya? Agendanya makan durian aja, bukan agenda. Oke, selesai beliau melakukan kegiatan-kegiatan besar lah di Aceh. Sementara itu Polda Metro Jaya juga telah bersurat terkait penanganan perkara dugaan pemerasan yang ditangani. Penyidik akan segera menjadwalkan ulang pemeriksaan Firly dalam waktu dekat. 70 saksi dan 5 ahli telah diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jangan kemana-mana, saudara. Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lain. Tetaplah bersama kami. Food lover, saatnya Penuh kasih referensi tempat-tempat makan kuliner yang pastinya mumtaz. Ini digoreng agak kering ya. Agak crispy di bagian luarnya, tapi tetap pot. Ini cakep banget nih. Food lover, Penuh bersama Chef Gantar. Kita akan menyajikan masakan khas daerah Banten. Ini daging empuk banget, rabek ini luar biasa. Lihat tuh desis, pedesnya, sambalnya luar biasa. Sambal dadaknya pedes parah. Cerita Rasa, Sabtu 11 November pukul 10:30 siang di Kompas TV. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ini semangat Indonesia. Semangat pantang mundur. Semangat yang memacu Telkomsel untuk selalu berinovasi. Demi kemajuan bangsa ini, Telkomsel, semangat Indonesia. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagro Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagro Essential. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Saudara, Anda berada di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Berita dari UNICEF yang menyerukan jeda kemanusiaan untuk mencegah peperangan yang terjadi di Gaza semakin besar, terutama pelanggaran berat yang menimpa anak-anak. Seruan UNICEF ini bertujuan untuk memberi perlindungan pada warga sipil, terutama anak-anak, sesuai dengan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional. UNICEF menentang keras pembunuhan dan penculikan terhadap anak-anak yang dianggap sebagai pelanggaran berat.
Dalam waktu beberapa hari, ribuan warga mengungsi dari wilayah utara Gaza. Sejumlah tempat seperti sekolah menjadi tempat perlindungan. Seperti sebuah sekolah di Khan Yunis, jalur Gaza. Warga sipil tidur dengan hanya beralaskan kasur kecil yang ditempati beberapa orang. Bahkan terkadang tanpa ada makanan dan air. Selain upaya diplomasi, bantuan juga terus mengalir. Italia mengirimkan kapal medis ke perairan Gaza untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban serangan Israel. Pengiriman kapal dan tenaga medis ini sekaligus menjadi penegasan dukungan pemerintah Italia terhadap Palestina. Dan saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Paskali Siswari. Dan saya Radi Saputro. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pada kesempatan kali ini? Saya doakan semoga sehat-sehat selalu ya. Dan yang pastinya siap untuk menjalani kehidupan sehari-hari, ketemu dengan realita lagi. Oke, bersama saya tidak sendirian, sudah ada produk spesialis yang akan bergabung dan berbincang bersama saya. Ada Mbak Ayu di sini. Apa kabar Mbak Ayu? Baik Kak. Wah, Mbak Ayu ini kayaknya lagi pemirsa masih bareng Nasmi Zen dan masih sama Mbak Ayu di sini ya Mbak Ayu ya. Iya. Dan kita tadi udah ngebahas tentang keribetan untuk kehidupan sehari-hari, khususnya nyetrika. Di mana nyetrika itu kalau buat laki-laki tuh kayak susah banget ya Mbak? Ribet banget ya. Ribet milih bahannya, ini bahannya apa aja? Sutra boleh nggak? Jeans boleh nggak nih kena setrika? Sablonan lengket nggak? Sablonan lengket nggak nih? Dan yang pastinya kalau setrika konvensional biasanya kan berat banget. Berat banget. Dan bikin pinggang tuh, aduh sakit. Sakit apalagi gampang aku capek ya. yang udah punya anak ini. Sudah tidak mudah lagi. Betul. Dan kita sudah
Nggak usah khawatir, aman tentunya. Garansi 1 tahun, material produknya tadi menggunakan fiber gitu lebih ya. Ringan. Lebih ringan. Handy banget. Dan handy, bisa dibawa kemana-mana. Dan ini cocok sekali untuk Anda. Jadi sekarang juga scan QR Code yang ada di layar kaca Anda untuk mendapatkan Mago Turbo Steamer ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. ...1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan 1 dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas. Jauh lebih aman. Jauh lebih aman tentunya. Oke, Mbak Ayu, kalau begitu ya ampun, aku baru kemana aja gitu ya ketemu Mago Baru Turbo ketemu Steamer ya ini. kita ya. Terima kasih Mbak Ayu untuk kasih. Magonya. Ini memberikan inspirasi untuk aku, khususnya laki-laki yang gak suka nyetrika gitu ya. Jadi lebih fun dan juga lebih gampang. Nah, untuk bapak-bapak semuanya atau ibu-ibu yang lagi menonton acara ini, langsung scan QR Code sekarang juga yang ada di layar kaca Anda untuk mendapatkan harga spesial dan juga bonus spesial dari kami tentunya. Mbak Ayu, sekali lagi terima kasih sekali. Terima kasih kakak. Dan juga pemirsa, terima kasih atas waktu Anda. Mudah-mudahan Anda bisa menjalani hari ini dengan senyuman. Tentunya gimana caranya? Menggunakan Mago Turbo Steamer. Akhir kata, saya Azmizen pamit undur diri dan juga Mbak Ayu pamit undur diri. Selamat berbelanja untuk Anda semua dan kita kembali lagi tentunya di episode berikutnya untuk membahas produk berkualitas lainnya. Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Paskalis Siswari. Serangan Israel ke daerah perbatasan di dekat desa Kiam dan El Hamames di Lebanon Selatan menewaskan seorang perempuan dan 3 anak-anak. Akibat serangan itu, pemerintah Lebanon yang meminta warga yang tinggal di sekitar wilayah pertempuran untuk mengungsi. Kelompok Hizbullah membalas serangan dengan menembakkan roket dan menyebabkan 1 orang Israel tewas. Pejabat Hizbullah memperingatkan jika Israel membunuh warga sipil Lebanon, maka itu akan membalas dengan menargetkan warga sipil Israel. Bentrokan antara kelompok Hizbullah di Lebanon dan pasukan Israel meletus sejak 8 Oktober, sehari setelah dimulainya perang Israel-Hamas. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh
Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya masih serta Regan. Saudara, di kota Beit Lahia, jalur Gaza Utara, sejumlah korban ditemukan meninggal dunia di tengah puing-puing bangunan atas serangan udara Israel. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Satu persatu keluarga Presiden Joko Widodo meninggalkan PDI Perjuangan. Yang terbaru adalah menantu Jokowi yang merupakan wali kota Medan Bobi Nasution yang mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo Gibran. Tiga orang perawat di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mendapat kecaman dari warganet usai video mereka yang diduga bercanda saat menangani pasien yang tengah kritis viral di media sosial. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan sejumlah orang terbawa arus banjir dari sungai yang meluap di Bonao, Republik Dominika. Kita langsung ke informasi pertama saudara. Kericuan terjadi saat konser Happy Asmara digelar di lapangan Sports Center Indramayu, Jawa Barat. Para penonton berlarian keluar dari kerumunan untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti apa penyebab kericuhan penonton ini terjadi. Namun dalam rekaman kamera amatir terlihat para penonton berlarian keluar lapangan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah petugas polisi juga terlihat mengamankan beberapa pelaku kerusuhan di tengah konser yang digelar di Indramayu Selasa malam. Konser musik ini saudara sempat dihentikan sementara untuk mengendalikan massa. Ada dugaan kericuhan berawal saat sejumlah penonton nekat menjebol pagar pembatas. Saudara, saling ejek memicu tawuran dua kelompok remaja di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dilakukan di tengah jalan raya, aksi tawuran mengakibatkan arus lalu lintas macet. Dua kelompok remaja terlibat saling serang menggunakan kayu dan bambu di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu malam. Tawuran yang terjadi di tengah ruas jalan mengakibatkan para pengendara terpaksa berhenti dan berputar arah karena takut menjadi korban salah sasaran. Menurut saksi, tawuran dipicu saling ejek antar dua kelompok. Sementara itu, saudara, dua kelompok remaja di Kampung Rawasawah, Johar Baru, Jakarta Pusat juga kembali terlibat tawuran pada Rabu malam. Selain saling melempar batu, para remaja yang tinggal berbeda gang ini juga saling serang menggunakan senjata tajam. Menurut salah seorang warga,
tawuran ini terjadi tanpa adanya permasalahan yang jelas. Tawuran dapat dibubarkan saat polisi tiba di lokasi. Warga berharap polisi dapat bertindak tegas agar tawuran tak terulang lagi. Awas jangan deket tuh, terobos kan. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo mengaku diintimidasi atas kedatangan Suhartoyo terpilih melalui rapat permusyawaratan hakim di gedung MK Jakarta Kamis pagi. Selain ataupun Selasa kemarin, Saudara, Anwar Usman ini diberhentikan sebagai Ketua MK oleh MKMK atas uji materi perkara tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Materi perkara yang memberikan karpet merah bagi keponakan Anwar Usman, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal cawapres. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai Hakim MK Anwar Usman tak wajib mundur sebagai hakim. Meski demikian, secara moral Mahfud menyerahkan kembali keputusan tersebut kepada Usman. Hal ini disampaikan Mahfud usai menghadiri Disnatalis ke-57 Universitas Pancasila di Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Mahfud menyebut tidak ada aturan secara hukum yang mengharuskan Anwar Usman mundur sebagai Hakim MK. Mahfud mengatakan Anwar sudah mendapatkan sanksi atas pelanggaran etiknya dan tidak ada pihak yang boleh memaksa Anwar Usman mundur sebagai Hakim MK. Enggak, secara hukum dia tidak harus mundur, tapi secara moral dan etik itu urusan dia, mau mundur atau tidak boleh didorong, dipaksa atau dilarang oleh orang lain. Tapi kalau secara hukum tidak ada, secara hukum dia tidak ada harus mundur. Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo enggan berbicara banyak saat ditanya mengenai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Jokowi mengatakan putusan MK merupakan kewenangan di wilayah yudikatif. Hal tersebut MK yang memberhentikan Pak Anwar Usman sebagai Ketua MK. Tanggapannya, Pak? Itu wilayah yudikatif. Saya tidak ingin komentar banyak, sekali lagi, karena itu kewenangan di wilayah yudikatif. Informasi selanjutnya, Saudara, bakal Capres Anies Baswedan melihat ataupun mengkritik pembangunan sumber daya manusia dalam 1 dekade terakhir. Anies melihat pembangunan kualitas SDM di Indonesia masih timpang di sejumlah daerah. Menurut Anies, ada ketimpangan peningkatan kualitas SDM di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Anies mengungkapkan ke depan harus ada konsep serius membangun SDM dengan memberdayakan pendidikan. Hal ini disampaikan Anies usai menghadiri Rakernas LDII Jakarta Timur. Di kita selama 1 dekade ini ada keterlambatan di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Bagaimana IPM di Jawa dan Sumatera itu 1 dekade lebih cepat daripada di kawasan yang lain. Nah, kenapa ini kami sampaikan? Supaya organisasi-organisasi seperti juga LDII itu ikut di dalam meningkatkan kualitas manusia kita, khususnya di kawasan-kawasan yang masih tertinggal. Bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berpesan kepada para pekerja migran Indonesia agar memahami hak-hak mereka. Ganjar berbicara dalam pembekalan calon pekerja migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ganjar meminta BP2MI selalu memantau hak dan kewajiban para pekerja migran diterima dengan baik. Ganjar juga berpesan agar pekerja migran dapat bekerja dengan keterampilan yang bagus sehingga bisa dihormati dan diakui oleh negara lain. Saudara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menyapa rombongan pekerja bangunan di sana. Prabowo menyapa para pekerja bangunan saat mengunjungi proyek pembangunan oleh Kementerian Pertahanan. Prabowo menyapa dan bercakap-cakap dengan sejumlah pekerja Kamis siang. Sebelumnya Prabowo meresmikan tempat makan Husein di Kompleks Akmil Magelang. Prabowo berpesan agar para pemimpin tidak mengkorupsi atau mengambil jatah makan anak buah.
Saudara, satu persatu keluarga Presiden Joko Widodo meninggalkan PDI Perjuangan. Yang terbaru adalah menantu Jokowi yang merupakan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo Gibran. Ulasannya usai jeda. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Indomie hype habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally seviral itu. Kerupuk seblaknya crunchy, mie lebarnya chewy pol. Hot gepreknya trending, kremesannya crazy. Indomie hype habis seblak hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih dari Wisnu. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Judi online telah menjangkiti banyak kalangan, tidak terkecuali tenaga pendidik. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di rumah penemuan jasad ibu dan anak yang mengering di Cinere, Depok. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV, didukung oleh Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang.
untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Weekend Food Lover, saatnya Benu kasih referensi tempat-tempat makan kuliner yang pastinya mumtaz. Ini digoreng agak kering ya, agak crispy dikit bagian luarnya, tapi tetap buat ini cakep banget ya. Food Lover, Benu bersama Chef Gantar. Kita akan menyajikan masakan khas daerah Banten. Ini daging empuk banget, rabek ini, luar biasa. Lihat tuh sih, pedes nyambel, sambalnya luar biasa. Sambal dadaknya pedes parah. Cerita Rasa, Sabtu 11 November, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saudara, satu persatu keluarga Presiden Joko Widodo meninggalkan PDI Perjuangan. Yang terbaru adalah menantu Jokowi yang merupakan Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Sebagai kader PDI Perjuangan, alih-alih mendukung Ganjar Pranowo, Bobi justru lantang memberikan dukungannya pada Prabowo Subianto yang berpasangan dengan kakak iparnya Gibran Rakabuming Raka. Tapi soal statusnya sebagai kader PDIP, Bobi ternyata 11-12 dengan Gibran masih abu-abu. Apakah gelagat anak mantu Jokowi yang meninggalkan PDIP ini benar-benar sepenuh hati atau masih setengah hati? Hubungan Gibran dengan PDIP istilahnya masih gantung karena hingga saat ini Wali Kota Solo itu belum mengembalikan kartu tanda anggota PDIP serta belum terucap kata resmi keluar dari mulut Gibran. Bahkan wacana pertemuan Gibran dengan DPC PDIP di Solo untuk memperjelas statusnya pun tak kunjung terrealisasi. PDIP pun akhirnya berhenti berharap. Alih-alih memecat Gibran, PDIP menyebut sudah tutup buku dengan Gibran Rakabuming Raka dan lebih memilih fokus dengan pemenangan Ganjar Mahfud. DPC belum menerima gitu. Nah, biarin aja lah. Tutup buku ya Pak ya? Udah tutup buku. Perintah Pak Sekjen tutup buku. Nah, ya wis. Saya kan lebih sampaikan, saya itu lebih mementingkan persahabatan daripada sebuah jabatan. Di tengah Gibran yang masih memegang KTA PDIP, muncul isu baru jika Gibran akan dikuningkan alias masuk Golkar. Hal ini terungkap saat Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Gibran sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP karena telah pamit dan telah dikuningkan. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bahkan menyebut resminya Gibran bergabung ke Golkar tinggal menunggu waktu. Namun Gibran membantah sudah masuk Golkar karena belum ada pembicaraan. Nah itu ada waktunya nanti, sabar-sabar dulu. Pasti ya Pak ya, apa gimana nih Pak? Ya sabar-sabar dulu aja. Ya. Untuk Gibran kan? Nanti hari ini acaranya tunggal, ulang tahun. Tapi yang dibilang Partai Golkar itu benar. Iya Pak. Apa itu? Katanya Bapak udah bilang terkait Gibran itu menjadi kuning itu loh Pak. Iya Pak. Kalau dengan Mas Hasto kan komunikasi lancar, tanya lagi ke Mas. Sudah dijawab Mbak Puan, sudah dijawab Pak Hasto, sudah dijawab Pak Komarudin. Belum ada pembicaraan seperti itu. Tapi sudah ada pandangan Mas terkait partai Mas? Drama tarik ulur siapa yang lebih dulu mundur atau memecat pada keanggotaan Gibran di PDIP belum selesai. Giliran menantu Jokowi yang merupakan Wali Kota Medan Bobi Nasution mengikuti jejak kakak iparnya bikin gaduh PDIP. Bobi mendeklarasikan dukungan pada Prabowo dan Gibran. Alasan Bobi memutuskan memilih jalan berbeda dengan partainya yang mengusung Ganjar Mahfud adalah karena adanya hubungan kekerabatan. Nah, gara-gara ini Bobi dipanggil DPP PDIP untuk klarifikasi. Karena sudah tak sejalan dengan PDIP, Bobi pun diberi tenggat waktu seminggu untuk mengundurkan diri dan mengembalikan KTA PDIP miliknya. Tapi sepertinya Bobi ini masih setengah hati untuk meninggalkan PDIP. Karena Bobi menyatakan masih ingin menjadi kader dari PDI Perjuangan meski pilihannya bukan Ganjar Mahfud, tapi Prabowo Gibran. Tapi lagi-lagi aturan PDIP menegaskan jika kadernya dilarang bermain dua kaki. Jadi mau gimana nih Bobi? Tentunya secara kader saya masih ingin menjadi kader PDI Perjuangan. Namun
turun dalam menitipkan nasib bangsa kepada calon presiden wakil presiden mungkin berbeda. Ini yang sudah saya sampaikan ke DPP. Jika hubungan anak mantu Jokowi tengah rumit dengan PDI Perjuangan karena sikap politik berbeda, lain pula dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Sejak awal melangkahkan kakinya ke politik, Kaisang mengambil sikap berbeda dengan sang ayah dan kakaknya. Kaisang justru memilih Partai Solidaritas Indonesia sebagai kendaraan politiknya. Bahkan baru 2 hari jadi kader, Kaisang sudah ditunjuk jadi orang nomor 1 di PSI. Meski saat itu Kaisang belum terikat resmi dengan PDI Perjuangan, langkah Kaisang ini sempat menimbulkan pertanyaan. Karena sebagai terah keluarga Jokowi, Kaisang itu sudah siap ditampung oleh PDI Perjuangan. Bahkan Puan Maharani sempat memberikan tawaran pada Kaisang masuk PDIP ketika santer isu Kaisang mau maju di Pilkada Depok. Ya, sementara itu Presiden Jokowi yang menyatakan tetap netral di Pilpres 2024 dengan mendukung 3 paslon. Namun nyatanya Jokowi condong ke Prabowo di acara Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII pada Selasa kemarin. Presiden Joko Widodo menekankan soal pentingnya pemimpin kuat, dan saat itu Jokowi memuji penampilan pencaksilat karena Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia. Baru bisa menyelesaikan satu saja, muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Tadi yang ditampilkan tadi pencaksilat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Kerumitan hubungan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan menyeratkan hubungan PDIP dengan Jokowi kini tampak renggang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahkan pernah curhat karena merasa partainya ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Padahal selama ini PDIP mengaku telah memberikan privilege besar pada Jokowi dan keluarganya. Analis politik Adi Prayitno menilai politisi memang kerap menggunakan partai politik hanya sebatas kendaraan elektoral tanpa memiliki ikatan kepartaian. Sehingga bisa jadi alasan dibalik terang-terangan keluarga Jokowi berpindah haluan dan meninggalkan PDI Perjuangan karena menilai secara politik PDIP sudah tak lagi menguntungkan. Memang pikiran politisi kita itu kan rata-rata menganggap politik berdasarkan untung dan rugi. Kalau tidak nguntungin ditinggalkan, kalau kemudian ada sesuatu yang dianggap menguntungkan maka dia akan membuat keputusan politik. Mungkin bagi Gibran Rakabuming Raka, mungkin bagi Bobi Nasution dan seterusnya, PDIP sudah tidak terlampau menguntungkan bagi mereka, makanya ditinggalkan dan mencari tempat yang lain yang mungkin menurut mereka jauh lebih memberikan prospek, entah itu apa prospek politiknya. Jadi rumit ya drama status hubungan anak mantu Jokowi dengan PDIP yang masih tarik ulur. Apakah Tra Jokowi benar-benar meninggalkan PDIP atau masih setengah hati? Tunggu saja episodenya. Seperti kata Presiden Joko Widodo, jika Pilpres 2024 ini akan banyak drama. Saudara, informasi berikutnya di berita utama, 3 orang perawat di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga bercanda saat menangani pasien yang tengah kritis. Selengkapnya di berita utama. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Coli terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy,
Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Niki Tirta membuka mata dan menyerap inspirasi di PT Sinergi Brebes Inovatif. Amazing nih rasanya, malah enak banget. Produsen olahan bawang merah berkualitas tinggi yang juga salah satu binaan BRI. Bukan hanya sekedar memberikan pinjaman saja, tapi juga mensosialisasikan menabung di Sempedes. Petualangan Brilian The Series Season 3 Sabtu 11 November pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang aku approve. Aku approve dan aku approve Pro. Aku approve, aku approve. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini Oknum polisi lalu lintas di Bukit Tinggi menerobos serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Polisi telah memeriksa Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Weekend Food Lover, saatnya Benu kasih referensi tempat-tempat makan kuliner yang pastinya mumtaz. Ini digoreng agak kering ya, agak crispy dikit bagian luarnya, tapi tetap kuat. Ini cakep banget ini. Food Lover, Benu bersama Chef Gantar. Kita akan menyajikan masakan khas daerah Banten. Ini daging empuk banget, rabek ini, luar biasa. Lihat tuh sih, pedesnya, sambalnya luar biasa. Sambal dadaknya pedes parah. Cerita Rasa, Sabtu 11 November pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara, ada canda perawat tangani pasien. 3 orang perawat di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mendapat kecaman dari warganet usai video mereka tersebar di media sosial. Ketiganya diduga bercanda saat tengah menangani pasien kecelakaan yang tengah kritis. Bangun dek. Kamu mabut ya? Sikap tak etis diduga dilakukan oleh 3 orang perawat yang bekerja di salah satu puskesmas di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bukannya menangani pasien kritis dengan serius, ketiga perawat ini justru bercanda. Video yang direkam secara amatir ini pun tersebar di media sosial dan mendapat kecaman. Para perawat dianggap tak berempati dengan kondisi korban yang tengah tak sadarkan diri. Pria ini merupakan korban kecelakaan tunggal dan tubuhnya sempat terkapar di tengah jalan. Mendapat hujatan, pihak puskesmas memberikan klarifikasinya. Itulah jadi kan dikasih oksigen itu. Dia dibantu dengan alkohol menurut petugas itu untuk perangsangan. Itu merasa nggak sadar. Tapi mereka pada saat begitu dia ada reaksi itu dia mulai menendang. Pada saat dia menendang itulah petugas itu kaget, dia lejit. Kepala Puskesmas mengaku telah memberhentikan sementara ketiga perawat itu dan ia mengingatkan agar tenaga medis mengedepankan pelayanan yang maksimal kepada setiap pasien. Aziz, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan.
Kita lihat berikutnya, saudara, pencuri anjing sadis. Sadis seorang pria mencuri dan siksa seekor anjing sampai mati. Pemilik anjing kini melaporkan pelaku ke polisi. Viral di media sosial, aksi pencurian dan penyiksaan anjing terjadi di Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria begitu tega menyiksa seekor anjing yang sedang berjaga, hingga akhirnya mati dan dibawa kabur pelaku. Geram anjing kesayangan diperlakukan sadis. Pemilik anjing meminta bantuan Animal Defender Indonesia untuk membawa kasus ini ke pihak kepolisian. Ya saya berharap ya pihak kepolisian mau membantu kita untuk mengungkap kasus ini. Harapan saya sih ke depannya pelakunya cepat ketangkap. Kamis 9 Oktober, kasus pencurian dan penyiksaan anjing hingga mati akhirnya resmi dilaporkan ke polisi. Pihak Animal Defender Indonesia menyebut banyak kasus penyiksaan hewan seperti anjing yang sudah terjadi, namun belum juga terselesaikan. Penganiayaan hewan jenis anjing yang terjadi di daerah Medan Selayang. Kami juga menyelidiki para pelaku dan sindikatnya. Udah lama. Banyak yang kami targetkan dan sepertinya sulit tertangkap. Ini yang jadi pertanyaan kami. Ini penjahat receh kayak gini kok nangkapnya susah banget. Pihak pelapor melaporkan pelaku dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan penganiayaan hewan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Informasi pilihan berikutnya, saudara. Satpol PP buru Mas Riah. Ulah Mas Riah yang kabur jelang sidang perdana kemarin membuat repot pihak Satpol PP. Kini petugas tengah mencari keberadaan nenek berusia 67 tahun itu. Ulah Mas Riah yang kabur sebelum menjalani sidang perdana pada Rabu kemarin membuat petugas Satpol PP kerepotan. Pasalnya mereka kini harus memburu keberadaan nenek berusia 67 tahun yang kerap membandel itu. Diduga dibantu sang anak, ia kabur pada Selasa malam dan Mas Riah pun tak hadir dalam sidang sebagai tersangka tindak pidana ringan. Tak hanya melakukan pencarian, pihak Satpol PP akan berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri dan Kejari Sidoarjo terkait pengamanan Mas Riah. Untuk tentunya mekanisme tahapan-tahapan tetap dilaksanakan. Karena ini sifatnya tipiring, upaya-upaya paksa itu nanti tentunya ada saran masukan dari supaya tidak jadi celah gugatan berikutnya. Sementara itu pihak pengacara Wiwi meminta agar kepolisian memproses hukum orang-orang yang membantu menyembunyikan Mas Riah. Apabila ada oknum-oknum yang berusaha untuk melindungi Mas Riah, ya harapan saya untuk segera diproses. Mas Riah sempat dipenjara selama 1 bulan di lapas kelas 2A Sidoarjo lantaran membuang tinja ke halaman rumah Wiwi tetangganya. Usai bebas, Mas Riah tak kapok. Ia kembali mengusik ketenangan Wiwi dengan melempar dan membakar sampah di halaman sang tetangga. Bahkan sambil berjoget. Kini Mas Riah terancam hukuman penjara selama 3 bulan. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Kita lihat informasi selanjutnya, sopir taksi online tewas terikat. Seorang sopir taksi ditemukan tewas terikat di dalam mobil. Polisi menduga pria asal Depok tersebut merupakan korban pembunuhan. Pengemudi taksi online, S, ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobil yang tengah terparkir selama 12 jam di sebuah minimarket di Sukabumi, Jawa Barat. Korban pertama kali ditemukan warga yang kemudian melapor ke polisi. Setelah diperiksa, pria berusia 55 tahun itu ditemukan dalam keadaan terikat. Mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kendaraan yang mencurigakan. Nah, setelah kita cek, kita periksa, kita temukan, kita lihat ada seseorang yang terikat di dalam kendaraan. Saat ditemukan tangan dan ininya terikat lakban warna coklat.
Untuk mengetahui penyebab kematian korban, pihak kepolisian membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasilnya, korban diketahui kehabisan oksigen. Hingga saat ini polisi terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban yang diduga sebagai korban pembunuhan. Adapun jenazahnya sudah dikembalikan kepada keluarga di rumah duka di wilayah Depok, Jawa Barat. Andres Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Terakhir saudara, utang Rp150.000 teman dianiaya. Gara-gara utang pertemanan merenggang, seorang pria nekat menganiaya temannya lantaran korban tak kunjung membayar utang sebesar Rp150.000. Peristiwa ini terjadi di Kampar, Riau. Aksi kejar-kejaran tak terelakkan. Hanya gara-gara utang, dua orang yang awalnya berteman kini justru terlibat pertengkaran. Adalah Heri Aliansyah yang memberikan utang sebesar Rp150.000 kepada Namor Raya Sihombing. Heri emosi lantaran utang tak kunjung dibayar. Saat ditagih, Namor terus memberikan jawaban yang tak memuaskan. Hingga akhirnya Parang berbicara. Heri nekat menganiaya Namor hingga mengalami luka di bagian perut dan punggung. Dan menjumpai korban telah dibawa ke rumah sakit Pelita karena peralatan medis kurang lengkap, kami larikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan lebih intensif. Atas perbuatannya, Heri pun harus berurusan dengan polisi. Ia terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Sementara Namor kini masih dirawat intensif di rumah sakit lantaran luka yang diderita. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi di kota Beit Lahia, jalur Gaza Utara. Sejumlah korban ditemukan meninggal dunia di tengah puing-puing bangunan atas serangan udara Israel. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Only terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Only terus, gak nempel di gigi. Slay, olay. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit. 4 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022. Sementara
Sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023, sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Weekend Food Lover, saatnya Benu kasih referensi tempat-tempat makan kuliner yang pastinya mumtaz. Ini digoreng agak kering ya, agak crispy di bagian luarnya, tapi tetap buat ini cakep banget ini. Food Lover, Benu bersama Chef Gantar. Kita akan menyajikan masakan khas daerah Banten. Ini daging empuk banget, rabek ini luar biasa. Lihat tuh sih, pedesnya, sambalnya luar biasa. Sambal dadaknya pedes parah. Cerita Rasa, Sabtu 11 November pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saudara, memasuki bulan kedua konflik Israel-Palestina, warga Gaza bertahan di tengah gempuran Israel. 10.328 korban jiwa melayang dan jutaan warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat perlindungan. Satu bulan sudah konflik antara Hamas dan Israel bergulir. Hujan rudal pasukan Israel masih terjadi di perbatasan Gaza. Setidaknya lebih dari 10.500 orang telah terbunuh di Gaza menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, termasuk lebih dari 4.300 diantaranya anak-anak. Namun di tengah kondisi sulit, warga Gaza tetap bergotong royong mencari dan menyelamatkan korban, termasuk mencari korban di antara puing-puing bangunan. Kepanikan warga dan rombongan mobil ambulans terus hilir mudik mengevakuasi korban di jalur Gaza untuk dibawa ke rumah sakit Nazer di Khan Yunis. Di kota Bet Lahia, jalur Gaza Utara, sejumlah korban ditemukan meninggal dunia di tengah puing-puing bangunan atas serangan udara Israel Rabu pagi. Belum diketahui jumlah pasti korban meninggal dan terluka di lokasi ini. Warga terus mencari keluarga dan kerabatnya yang diduga tertimpa puing bangunan atas serangan rudal Israel. Isak tangis dan kesedihan hampir setiap hari terjadi atas serangan tak henti yang dilakukan Israel. Ujung utara jalur Gaza ini menjadi tempat terjadinya pertempuran terburuk antara tentara Israel dan militan Hamas. Meski sebagian besar penduduk telah meninggalkan daerah ini, namun masih ada ratusan ribu orang yang tetap tinggal di sini. Saat ini 1,5 juta warga Gaza mengungsi ke wilayah selatan. Mereka melarikan diri karena persediaan makan dan air telah habis.